Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 24, tamat. Akhirnya semua terlihat menarik nafas panjang manakala mengetahui bahwa derap langkah kuda itu berasal dari pasukan berkuda prajurit Singasari, terlihat dari umbul-umbul dan rontek yang mereka bawa. Ternyata kami datang terlambat, berkata seorang perwira yang menjadi pimpinan rombongan itu. Kamilah yang harus dipersalahkan, kedatangan kami di Bandar Buleleng sudah terlalu malam, berkata Ki Jaran Waha yang ikut bersama rombongan pasukan berkuda itu dengan wajah buram merasa bersalah. Di belakang Ki Jaran Waha terlihat Mahesa Semu mengiringinya juga dengan wajah penuh penyesalan, baru datang di saat pertempuran telah usai. Tidak ada yang perlu merasa bersalah dan menyesal, justru sebagai pelajaran yang mahal untuk kita dapat memperbaikinya, berkata Kebo Arema dengan wajah penuh keceriaan memanggil beberapa orang untuk duduk bersama. Terlihat Kebo Arema bercerita dengan singkat apa yang telah terjadi di pantai Tanah Melaya. Kita perlu pasukan yang kuat yang dapat bergerak dengan cepat, berkata Kebo Arema layaknya seorang senapati besar. Kurasa hutan Tanah Melaya ini adalah tempat yang baik, berkata Mahesa Amping memberi masukan. Pengenalanmu atas Balidwipa ini tidak diragukan lagi, berkata Kebo Arema yang langsung menyetujui usulan Mahesa Amping untuk menempatkan 500 prajurit Singasari di hutan Tanah Melaya sebagai pasukan khusus yang dapat bergerak cepat menutup setiap gerakan dari luar Balidwipa. Sementara itu waktu pun terus berlalu, malam di dalam hutan Tanah Melaya telah begitu gelap dan senyap. Dari jauh sayup terdengar suara serigala mengalun panjang memanggil kawannya untuk memasuki area perburuan. Namun keletihan dan kelelahan pada beberapa prajurit Singasari itu sudah membuat tidak mendengar suara apapun, tidak merasakan apapun, karena mereka sudah lama tertidur bersama datangnya malam dan kegelapan. Mungkin beberapa di antaranya tengah bermimpi bertemu dengan kekasih pujaan hati, bermimpi bersama istri dan anak tercinta, atau sebuah mimpi buruk bertemu didatangi seorang musuh yang terbunuh di medan perang. Lepas dari mimpi sebagai bunga tidur, lepas dari indah dan buruknya sebuah mimpi, ternyata kita memang tidak kuasa untuk membuat sebuah mimpi. Dan akhirnya pagi pun datang menutup semua mimpi, membangunkan semua yang tertidur di dalam hutan Tanah Melaya. Saatnya kita mengunci Pura Besakih, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping di awal pagi itu. Mahesa Amping paham apa yang dimaksudkan oleh Kebo Arema. Maka pada pagi itu semua pasukannya telah dikumpulkannya. Mulai hari ini kalian harus melepaskan segala peneng dan ciri apapun sebagai tanda keprajuritan Singasari, berkata Mahesa Amping kepada pasukannya. Hari ini kita akan keluar dari hutan ini untuk menyebar dan mengunci setiap gerak apapun dari Pura Besakih, berkata kembali Mahesa Amping memberikan penjelasan tugas-tugas yang harus mereka lakukan serta membagi mereka dalam beberapa kelompok yang akan membaur hidup bersama sebagai orang kebanyakan di berbagai padukuhan sebagai petugas delik sandi. Kelompok pertama yang meninggalkan hutan Tanah Melaya itu adalah 10 orang sisya dari Pura Indrakila bersama Ki Arya Sidi. Setelah semua berakhir, aku akan bersama kalian kembali, berkata Mahesa Amping melepas kepergian mereka kembali ke Pura Indrakila. Kelompok kedua yang meninggalkan hutan Tanah Melaya selanjutnya adalah Ki Jaran Waha dan para pengikutnya. Terima kasih untuk semua dan untuk segalanya, berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaran Waha yang bersama pengikutnya telah bersiap-siap akan meninggalkan hutan Tanah Melaya. Ucapan terima kasih tidak berlaku untuk seorang saudara, berkata Ki Jaran Waha dengan wajah penuh senyum. Aku telah menitipkan diri kalian bersama pasukan Singasari di hutan Tanah Melaya ini, berkata Kebo Arema kepada Badrun ketika akan meninggalkan hutan Tanah Melaya bersama Mahesa Amping, Mahesa Semu, Wantilan dan Sembaga. Mudah-mudahan kami tidak akan mengecewakan Tuan yang telah mempercayai kami, berkata Badrun mewakili semua anak buahnya yang diminta oleh Kebo Arema untuk tetap bersama prajurit Singasari. Demikianlah, menjelang matahari bergeser sedikit dari puncaknya, 5 orang penunggang kuda terlihat telah keluar dari hutan Tanah Melaya. Matahari terus membayangi punggung-punggung mereka yang berjalan terus ke arah timur. Hingga akhirnya manakala matahari terlihat redup bersandar di ujung tepian bumi di ufuk barat, mereka memasuki sebuah padukuhan kecil untuk sekedar bermalam. Inilah banjar kami yang sederhana, berkata seorang warga yang mengantar Kebo Arema bersama 4 orang kawannya ke banjar desa untuk bermalam. Terima kasih, bagi kami ini sudah lebih dari cukup,
Tidak kehujanan dan keanginan, berkata Kebo Arema sambil mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengantarkannya itu. Sebentar lagi mereka akan panen padi, berkata Mahesa Amping yang melihat di depan banjar desa hamparan sawah yang sudah cukup tua menguning. Menanam padi seperti merawat seorang bayi, ketika melihat untaian padi tua menguning, ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh apapun, berkata Wantilan menyampaikan perasaan hatinya kepada Mahesa Amping. Melihat padi menguning, aku jadi rindu pada padepokan Bajraseta, berkata Sembaga. Jujur, perasaan itulah yang sering kurasakan selama ini. Kadang aku merasa telah salah untuk memilih jalanku sebagai seorang prajurit, berkata Mahesa Amping menyampaikan perasaan hatinya. Kita tidak kuasa memilih jalan kita sendiri. Apakah dirimu pernah meminta untuk kelahiranmu di muka bumi ini, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping. Perkataan Kebo Arema telah membuat suasana di banjar desa itu sejenak menjadi hening. Semuanya sepertinya tengah menjenguk keberadaan dirinya masing-masing, dan semuanya sepertinya telah terbentur pada tembok tebal ketidaktahuan. Tidak perlu terlalu jauh, ketika disusui ibu saja kita tidak pernah dapat merasa pernah mengingatnya, berkata kembali Kebo Arema yang sepertinya dapat membaca apa yang tengah direnungkan oleh keempat kawannya itu. Sementara itu malam mulai turun membatasi jarak pandang. Hamparan sawah yang hijau di depan banjar desa perlahan tersamar dan akhirnya tertutup rapat oleh kegelapan malam yang semakin pekat. Jarak pandang dibatasi oleh gelapnya malam, jarak pandang mata hati dan pikiran juga dibatasi oleh waktu ketika ada dan tiada, berkata Mahesa Amping dalam hati sambil menatap kegelapan malam. Pagi itu matahari bersinar begitu cerahnya, cahaya kuningnya telah menyebar menghangatkan bumi. Terlihat di sepanjang jalan padukuhan petani ramai memotong padi dengan penuh gembira yang ditingkahi canda beberapa gadis penuh tawa menggilas batang-batang padi runtuh di ujung jemari kakinya. Mata para gadis itu melihat kita atau kuda kita, berbisik Sembaga kepada Mahesa Amping yang tengah berkuda membelakangi Kebo Arema, Wantilan dan Mahesa Semu di jalan padukuhan yang sudah ramai. Yang ada dalam pikiran mereka adalah 5 orang saudagar kaya tengah berkunjung, berkata Mahesa Amping kepada Sembaga. Yang mereka pikirkan adalah seorang saudagar kaya diiringi 4 pelayannya, berkata Wantilan yang mendengar perkataan Mahesa Amping. Menurutmu siapa kira-kira yang pantas disebut saudagar kaya di antara kita berlima, berkata Sembaga kepada Wantilan. Yang pasti bukan dirimu, berkata Wantilan singkat. Yang pasti juga bukan dirimu, berkata Sembaga langsung membalas. Demikianlah, mereka berkuda sepertinya tidak dibatasi waktu. Dalam setiap kesempatan menikmati pemandangan alam yang indah, sawah yang membentang hijau, warna biru pegunungan yang jauh serta lembah yang dihiasi rimbunnya pepohonan tertiup angin memberi aroma sejuk dan sangat menyegarkan. Gunung di depan kita itu adalah Gunung Agung, berkata Mahesa Amping kepada kawan-kawannya sambil menunjuk ke arah gunung yang tinggi di depan mereka. Ke arah Gunung Agung itulah nampaknya arah perjalanan mereka. Jalur sandi yang akan kita bangun berada di Kademangan Rendang, sebuah tempat yang paling dekat dengan sasaran kita Pura Besaki, berkata Mahesa Amping memberikan penjelasan tentang sebuah wilayah yang masuk dalam pengamatan mereka. Akhirnya di awal senja langkah kaki kuda mereka berhenti di sebuah kademangan yang cukup ramai karena merupakan sebuah persinggahan para pedagang yang membawa hasil bumi dan hutan di Balidwipa. Inilah Kademangan Rendang, berkata Mahesa Amping ketika mereka memasuki jalan padukuhan utama. Terlihat kuda Mahesa Amping berhenti di muka sebuah rumah yang paling luas dibandingkan dengan beberapa rumah di kiri kanannya. Mahesa Amping mengajak semua kawannya untuk masuk ke halaman rumah itu. Kawannya sambil menunjuk ke arah gunung yang tinggi di depan mereka. Apakah Ki Demang masih mengenalku? Berkata Mahesa Amping kepada seorang yang berada di atas pendapa menyambut kedatangan mereka. Mana mungkin kami melupakanmu yang telah mempersatukan kami 2 saudara, berkata orang yang dipanggil Ki Demang sambil mempersilahkan mereka untuk naik ke atas pendapa rumahnya. Setelah menyampaikan beberapa kabar keselamatan masing-masing, Mahesa Amping memperkenalkan Kebo Arema sebagai pedagang kuda dari Bandar Buleleng. Selama di sini, biarlah kalian tinggal di rumahku, berkata Ki Demang menawarkan kebaikannya. Terima kasih. Semoga tidak merepotkan Ki Demang, berkata Mahesa Amping kepada Ki Demang. Sementara itu di regol halaman terlihat seorang yang seusia Ki Demang berjalan ke arah pendapa rumah. Ternyata ada sahabat mudaku, berkata lelaki itu setelah naik ke pendapa rumah menyapa Mahesa Amping.
Selamat bertemu kembali Ki Amararaja, berkata Mahesa Amping menyambut lelaki itu yang ternyata adalah Ki Amararaja saudara seayah lain ibu dari Ki Demang. Maka Mahesa Amping segera memperkenalkan semua kawannya kepada Ki Amararaja, tentunya sesuai dengan jati diri penyamaran sebagai pedagang kuda dan pembantunya. Mudah-mudahan usaha kalian dapat berjalan dengan baik, berkata Ki Amararaja kepada Mahesa Amping dan kawan-kawannya. Sementara itu waktu terus berlalu, sang Sandikala terlihat perlahan menyelinap di ujung waktu digantikan sang malam. Malam ini aku ingin mengajakmu ke Banjar Desa, saat ini kami tengah membentuk para pecalang baru untuk menggantikan beberapa orang pecalang yang sudah mulai tua, berkata Ki Amararaja kepada Mahesa Amping. Dengan senang hati, berkata Mahesa Amping kepada Ki Amararaja. Terlihat Mahesa Amping dan Ki Amararaja tengah menuruni anak tangga pendapa rumah Ki Demang. Sementara itu Kebo Arema, Mahesa Semu dan Sembaga masih ditemani oleh Ki Demang. Banyak sekali yang mereka bicarakan, mulai dari masalah kuda sampai dengan keresahan warga Kademangan atas sebuah kabar angin tentang gerombolan Barong Asu Ngelawang. Ternyata Kebo Arema terlalu piawai untuk urusan bersandiwara melakoni dirinya di hadapan Ki Demang sebagai pedagang kuda yang berpengalaman. Sementara itu Mahesa Amping di Banjar Desa tengah melihat para pecalang baru tengah berlatih olah kanuragan di bawah bimbingan Ki Amararaja. Ada rencana untuk menambah jumlah pecalang di Kademangan ini, jumlah yang ada pada saat ini masih belum dikatakan cukup untuk menjaga ketentraman dan ketenangan di Kademangan ini, berkata Ki Amararaja kepada Mahesa Amping sambil melihat beberapa pecalang muda tengah berlatih. Aku tertarik dengan cara orang Bali Dwipa mengamankan kampungnya dengan cara kemandiriannya ini, berkata Mahesa Amping memberikan pandangannya tentang pecalang di Bali Dwipa. Meski upah sebagai pecalang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hidup, mereka tetap menjalaninya dengan penuh kebanggaan, berkata Ki Amararaja kepada Mahesa Amping. Bila seorang gadis harus memilih dua orang pemuda, siapa yang dipilihnya bila salah satunya adalah seorang pecalang, berkata Mahesa Amping sedikit bercanda. Yang pasti gadis itu akan memilih pecalang, karena biasanya seorang pecalang itu bertubuh kekar, kuat dan ganteng, berkata Ki Amararaja menimpali canda Mahesa Amping. Namun diam-diam Mahesa Amping memperhatikan beberapa anak muda yang akan menjadi pecalang itu memang umumnya mempunyai badan yang kekar berisi dan dapat dikatakan cukup tampan. Tentu saja sang gadis memilih pecalang, karena pemuda yang satunya di samping buruk rupa juga sebagai pemuda luntang-lantung yang tidak punya sandaran hidup, berkata Mahesa Amping kepada Ki Amararaja. Ternyata kamu tidak pernah mau menyerah, berkata Ki Amararaja sambil tertawa panjang. Udara malam di Kademangan Rendang yang berada di sebelah barat lereng Gunung Agung memang cukup dingin. Sementara beberapa pemuda masih tetap semangat terus berlatih, sepertinya sudah terbiasa dengan dinginnya udara malam. Akhirnya ketika malam mulai masuk di pertengahan mereka baru kembali ke rumah Ki Demang. Ternyata di pendapa tidak ada seorang pun. Sepertinya mereka sudah lama tertidur, berkata Ki Amararaja sambil mengajak Mahesa Amping langsung beristirahat ke bilik yang telah disediakan. Setelah tiba di bilik Mahesa Amping tidak dapat langsung tidur, terbayang pertempuran kemarin pagi di pantai Tanah Melaya. Terlihat Mahesa Amping menarik nafas panjang menyerahkan semuanya kepada Gusti Yang Maha Berkehendak. Tidak ada satupun makhluk yang luput dari kehendakmu, berkata Mahesa Amping dalam hati sambil berbaring di peraduan dan memejamkan matanya. Sementara itu langit malam di atas Kademangan Rendang dipenuhi taburan bintang. Semilir angin basah menggugurkan bunga-bunga kemboja merah yang berjejer di sebelah kanan pagar batu halaman rumah Ki Demang. Udara pagi di Kademangan Rendang begitu dinginnya terasa menusuk tulang. Namun Mahesa Amping dan kawan-kawannya sudah keluar dari biliknya dan duduk di pendapa rumah Ki Demang, tentunya Ki Amararaja dan Ki Demang ikut menemani mereka. Ketika kalian di Pakiwan, bagaimana rasanya air di sini? Bertanya Ki Amararaja. Luar biasa dinginnya, berkata Sembaga langsung menyambut terlihat bibirnya masih biru kedinginan. Akhirnya ketika matahari pagi sudah mulai naik, udara di Kademangan Rendang sudah mulai hangat, Mahesa Amping dan kawan-kawannya terlihat pamit untuk menemui beberapa peternak kuda yang ada di sekitar Kademangan Rendang. Mudah-mudahan kami dapat kuda yang baik dan cocok harganya, berkata Kebo Arema sambil turun dari pendapa diiringi pandangan mata Ki Demang dan Ki Amararaja. Terlihat Mahesa Amping dan kawan-kawannya tengah menyusuri jalan padukuhan tengah menuju peternakan kuda yang ada di Kademangan Rendang.
Pada saat itu di Kademangan Rendang sangat terkenal dengan peternakan kudanya. Namun di tengah jalan, Mahesa Amping menemui sebuah pelepah kelapa terpotong 3. Ada petugas sandi yang akan menemui kita, berkata Mahesa Amping membaca isyarat sandi yang telah mereka sepakati bersama. Terlihat Mahesa Amping memberi simpul pada salah satu janur sebagai tanda mereka akan menemuinya di pasar terdekat. Biarlah petugas itu menunggu kita di pasar terdekat, berkata Mahesa Amping sambil melompat ke atas kuda melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka telah sampai di sebuah peternakan kuda, seorang lelaki telah menyambut kedatangan mereka. Apakah kami dapat bertemu dengan pemilik peternakan ini? Bertanya Kebo Arema kepada orang itu. Lelaki yang sudah cukup berumur itu tersenyum mendengar pertanyaan Kebo Arema. Kalian telah berhadapan dengan pemilik peternakan ini, berkata lelaki itu sambil mempersilahkan Kebo Arema dan kawan-kawannya untuk naik ke pendapa rumahnya. Terlihat lelaki itu mengiringi tamunya naik ke pendapa rumahnya dan mempersilahkan duduk. Nampaknya kalian baru pertama kali ke peternakan ini, berkata pemilik peternakan itu memulai pembicaraan. Kebo Arema langsung menyampaikan maksud dan tujuannya yakni untuk membeli beberapa ekor kuda. Tentunya bila harganya cocok, berkata Kebo Arema kepada lelaki itu. Terlihat lelaki itu tersenyum setelah mendengar perkataan Kebo Arema. Kalian datang terlambat, kemarin sore semua kudaku telah diborong habis, berkata lelaki itu sambil tersenyum. Telah diborong habis, berkata Mahesa Amping, siapa yang telah membeli semua kudamu, berkata Kebo Arema kepada lelaki itu. Penguasa Pura Besakih, mereka telah memberi panjar, berkata lelaki itu. Bagaimana bila kami membayar dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah kalian sepakati, berkata Kebo Arema kepada lelaki itu. Terlihat lelaki itu menarik nafas panjang, sepertinya tengah menimbang-nimbang. Maaf, aku tidak bisa mengecewakan pelangganku yang telah membayar panjar, berkata lelaki itu menolak tawaran Kebo Arema. Ternyata kami datang terlambat, dan kita belum berjodoh, berkata Kebo Arema sambil mohon untuk pamit diri mencari peternak lain di sekitar Kademangan Rendang. Lain waktu datanglah, aku punya beberapa bibit yang baik, berkata lelaki itu mengantar tamunya keluar dari pekarangan rumahnya yang terlihat dipenuhi beberapa kuda yang ternyata sudah diborong semuanya oleh penguasa Pura Besakih. Ternyata penguasa Pura Besakih tengah menggalang sebuah kekuatan, berkata Mahesa Amping ketika mereka sudah berada di sebuah jalan padukuhan. Orang-orang upahan telah merembes masuk ke Bali Dwipa, berkata Mahesa Semu ikut memberi kesimpulan. Kita tidak dapat menahan mereka yang menyelundup masuk dari berbagai tempat di Bali Dwipa ini yang cukup luas, berkata Mahesa Amping merasa prihatin atas penempatan 500 prajurit di hutan Tanah Melaya. Pasukan itu harus secepatnya ditarik, ikan-ikan yang kita tunggu ternyata lebih cerdik dari yang kita perkirakan, berkata Kebo Arema. Berita ini harus secepatnya sampai di pasukan induk agar mereka dapat mengambil langkah yang tepat, berkata Mahesa Amping. Mudah-mudahan petugas sandi kita tidak jemu menanti kedatangan mereka, berkata Kebo Arema mengajak semuanya untuk menuju ke pasar Kademangan Rendang. Akhirnya tidak begitu lama mereka telah sampai di pasar Kademangan Rendang, saat itu hari sudah menjelang siang dan para pengunjung di pasar itu sudah jauh berkurang. Ketika di pasar Kademangan Rendang, sengaja Mahesa Amping dan kawan-kawannya berada di tempat yang mudah terlihat. Ternyata usaha mereka berhasil, seorang petugas sandi telah melihat mereka dan datang mendekati. Kalian lama sekali, berkata petugas sandi itu. Apakah ada pikiranmu untuk pergi sebelum bertemu dengan kami? Bertanya Mahesa Amping sambil tersenyum. Itu sama artinya lari dari tugas, berkata petugas sandi itu sambil mengajak semuanya ke sebuah kedai di ujung pasar. Terlihat Mahesa Amping dan kawan-kawannya telah menambatkan kudanya di sebuah galar panjang di muka kedai itu dan langsung masuk ke dalam kedai. Seorang pelayan datang menghampiri mereka dan menawarkan beberapa masakan. Nasi jagung kuah kari, berkata Sembaga memesan sebuah masakan yang baru didengarnya di Bali Dwipa. Yang lainnya, berkata pelayan itu sambil melayangkan pandangannya selain Sembaga. Semua pesan nasi jagung kuah kari, berkata Mahesa Amping kepada pelayan itu. Dan ayam bumbu merah, berkata Sembaga menambahkan. Yang lainnya, berkata pelayan itu sambil melayangkan pandangannya selain Sembaga. Semua sama seperti pesanan kawanku ini, berkata Mahesa Amping kepada pelayan itu. Maka pelayan itu terlihat masuk ke dalam untuk menyiapkan pesanan tamunya.
Pasukan induk hari ini telah mencapai lumbung pertama, berkata petugas sandi itu menyampaikan beritanya. Kekuatan dari luar tidak dapat dibendung, secepatnya menarik pasukan yang ada di hutan Tanah Melaya, berkata Mahesa Amping menukar berita kepada petugas sandi. Besok siang kita bertemu kembali, kami akan mengamati kekuatan lawan lebih dekat lagi, berkata Kebo Arema kepada petugas sandi itu. Sementara itu pembicaraan mereka terhenti karena pelayan kedai itu sudah terlihat mendekati mereka bersama pesanan mereka. Ternyata aku tidak salah pesan, berkata Sembaga sambil menikmati nasi jagung kuah kari pesanannya. Terlihat mereka menikmati hidangan di kedai itu. Matahari di atas pasar Kademangan Rendang telah lama turun di puncak cakrawala langit. Terlihat 5 ekor kuda bersama penunggangnya tengah keluar melintasi gapura pasar Kademangan Rendang. Mereka adalah Mahesa Amping dan kawan-kawannya. Ketika mereka hendak memasuki rumah Ki Demang, terlihat ada 2 orang tamu Ki Demang tengah menuruni anak tangga pendapa. Kedua tamu itu terlihat begitu angkuh, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir mereka manakala bersisipan jalan dengan Mahesa Amping dan kawan-kawannya di halaman rumah Ki Demang. Ternyata Ki Demang baru saja menerima tamu, berkata Mahesa Amping kepada Ki Demang di pendapa bersama Ki Amararaja. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Demang tidak langsung menjawab, terlihat menarik nafas panjang dan menundukkan kepalanya. 2 orang yang bertamu itu adalah utusan penguasa Pura Besakih, berkata Ki Amararaja mewakili Ki Demang menjawab pertanyaan Mahesa Amping. Ada keperluan apakah mereka datang ke rumah ini, berkata Mahesa Amping menyelidik. Mereka meminta Kademangan ini menyiapkan 50 orang anak muda atau lelaki yang masih kuat untuk menghadapi prajurit Singasari yang akan menyerang Pura Besakih, berkata Ki Demang kepada Mahesa Amping. Prajurit Singasari akan menyerang Pura Besakih, bertanya Mahesa Amping pura-pura baru mendengarnya. Kedua tamu itu yang mengatakannya, berkata Ki Amararaja kepada Mahesa Amping. Bukankah dalam kegiatan pemugaran pura, dari Kademangan ini selalu mengirim tenaga bantuan, bertanya kembali Mahesa Amping. Kerja bakti di pura tidak sama dengan peperangan, apalagi menghadapi prajurit Singasari yang kutahu sangat kuat dan berpengalaman. Apalah artinya pemuda dari Kademangan ini yang baru sedikit mengenal kanuragan dan tidak punya pengalaman bertempur, berkata Ki Amararaja menyampaikan kegusaran hatinya. Apa yang Ki Demang dan Ki Amararaja ketahui tentang pasukan Singasari yang akan menyerang Pura Besakih itu, bertanya Kebo Arema berusaha menyelidik ada di mana keberpihakan mereka berdua. Berdasarkan kabar angin yang kudapat, pasukan Singasari akan datang menyerang Pura Besakih dan tidak akan mengganggu warga Balidwipa kecuali yang berpihak kepada penguasa Balidwipa, berkata Ki Demang kepada Kebo Arema. Hanya itu, bertanya kembali Kebo Arema. Bukan hanya itu, berkata Ki Demang kepada Kebo Arema. Mengambil langkah yang tepat, berkata Mahesa Amping. Terlihat Ki Demang menarik nafas panjang sepertinya ingin mengurai sebuah jawaban kata yang panjang. Selebihnya adalah bahwa Singasari bermaksud membersihkan jalur perdagangannya dari kekuasaan para saudagar dari tanah Hindu di mana penguasa Pura Besakih telah bersekutu dan menjadi boneka hidup dari para saudagar tanah Hindu, berkata Ki Demang menyampaikan wawasannya yang diketahuinya tentang sebuah perselisihan antara Singasari dan penguasa Pura Besakih. Jadi siapapun yang memenangkan peperangan ini, warga tidak mendapatkan keuntungan apapun, kembali Kebo Arema bertanya. Perang ini perang mereka berdua, perang untuk kepentingan mereka, berkata Ki Demang kepada Kebo Arema. Aku punya penilaian berbeda dengan Ki Demang, berkata Kebo Arema kepada Ki Demang. Perbedaan dalam hal apa, bertanya Ki Demang kepada Kebo Arema. Aku sebagai pedagang kuda melihat sebuah harapan besar dengan peperangan ini, karena selama ini kami sebagai pedagang tidak boleh menjual barang kami keluar Balidwipa selain kepada para saudagar dari tanah Hindu dengan harga yang mereka sendiri tentukan. Padahal setahuku harga kuda di tanah Jawa lebih tinggi, juga nilai hasil hutan lainnya. Tapi tidak satupun kapal dagang yang berani memasuki perairan Balidwipa ini karena akan berhadapan dengan perompak yang ada di belakang mereka, berkata Kebo Arema memberikan wawasannya. Kamu pedagang, wawasanmu pasti lebih luas, berkata Ki Demang mengakui wawasan Kebo Arema. Aku belum sempat mengatakan apa harapanku dengan adanya peperangan ini, berkata Kebo Arema sengaja tidak melanjutkannya. Aku ingin dengar, berkata Ki Demang kepada Kebo Arema. Terlihat Kebo Arema tidak langsung menjawab, tapi mengangkat cangkir minumannya yang sudah tinggal sedikit dan meneguknya sampai habis.
Harapanku bahwa peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Singasari, para saudagar tanah Hindu akan menghilang di perairan Bali Dwipa. Dan kami para pedagang dapat menjual barang kami kepada siapapun dengan harga sesuai persaingan yang sehat. Kukira kemakmuran tidak hanya berpihak kepadaku, juga berpihak pada para pedagang di pedalaman Bali Dwipa ini, berkata Kebo Arema seperti layaknya seorang pedagang sungguhan. Wawasanmu kuakui sangat dalam dan luas, berkata Ki Amararaja yang ikut menyimak kata-kata Kebo Arema yang begitu piawai dalam nada dan tekanan suaranya. Terima kasih telah memberikan masukan yang berarti kepadaku, wawasanku tentang peperangan ini menjadi lebih luas, sehingga aku dapat tidak sekedar melangkah apalagi salah langkah, berkata Ki Demang. Apakah Ki Demang sudah punya keputusan? Bertanya Mahesa Amping. Keputusanku adalah harapanku bagi kemakmuran warga Bali Dwipa, berkata Ki Demang. Apakah Ki Demang sudah memutuskan untuk membuat sebuah langkah? Giliran Kebo Arema yang bertanya kepada Ki Demang. Untuk tidak mengirim seorang pun ke Pura Besakih, berkata Ki Demang dengan suara yang mantap, artinya Ki Demang saat ini sudah berada di pihak Singasari, bertanya Mahesa Amping. Untuk saat ini dapat dikatakan demikian, namun secara pasti aku berpihak bagi kemakmuran warga Bali Dwipa, berkata Ki Demang menyampaikan garis pandangnya secara luas lagi. Aku sependapat dengan Ki Demang, tidak mengirim seorang pun ke Pura Besakih justru sebagai kecintaan kita kepada tanah leluhur, berkata Ki Amararaja ikut memberikan pandangannya. Jadi Ki Demang dan Ki Amararaja tidak takut bahwa Kademangan Rendang ini adalah para pembangkang, bertanya Kebo Arema kepada Ki Demang dan Ki Amararaja. Untukku selama itu sebuah kebenaran, aku tidak takut untuk memperjuangkannya, berkata Ki Demang mewakili Ki Amararaja yang sepertinya punya pandangan yang sama. Artinya Ki Demang dan Ki Amararaja telah berdiri bersama kami di tempat yang sama, berkata Kebo Arema sambil menarik nafas panjang akhirnya dapat mengungkapkan keberpihakan Ki Demang dan Ki Amararaja. Aku belum dapat menangkap arah perkataanmu tentang berada di tempat yang sama, bertanya Ki Demang kepada Kebo Arema. Artinya Ki Demang dan Ki Amararaja berada di pihak Singasari, kebetulan sekali bahwa kami adalah bagian dari pasukan Singasari yang tengah bertugas mengamati pihak lawan, berkata Kebo Arema membuka jati diri mereka yang sebenarnya. Jadi kalian bukan pedagang kuda dari Buleleng, berkata Ki Demang kepada Kebo Arema. Kebo Arema menjawabnya dengan menganggukkan kepalanya perlahan. Ki Demang dan Ki Amararaja di pendapa ini telah duduk bersama dengan seorang prajurit perwira yang sangat disegani dan dihormati di seluruh tanah Singasari. Orang yang sudah lama kalian kenal yang tidak lain adalah Tuan Rangga Mahesa Amping, berkata Kebo Arema memperkenalkan Mahesa Amping sebagai prajurit Singasari. Ternyata selama ini aku berteman dengan seorang perwira dari Singasari, berkata Ki Amararaja sambil memandang ke arah Mahesa Amping yang membalasnya dengan menganggukkan kepalanya membenarkan semua perkataan Kebo Arema atas dirinya. Keberpihakan Ki Demang dan Ki Amararaja adalah salah satu jembatan untuk mencapai sebuah kemenangan, berkata Mahesa Amping yang nampaknya telah mendapatkan sebuah siasat baru. Kami siap menjadi jembatan itu, berkata Ki Demang kepada Mahesa Amping. Ki Demang dapat mempersiapkan 50 orang untuk Pura Besakih, berkata Mahesa Amping. Orang-orang muda yang baru mengenal 1-2 jurus kanuragan, aku keberatan, berkata Ki Amararaja kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping tersenyum mendengar perkataan Ki Amararaja, terlihat Mahesa Amping mengatur pernafasannya untuk mengatakan sesuatu. Kita tidak mengirim satupun orang Kademangan Rendang, karena yang akan kirim adalah para prajurit Singasari, berkata Mahesa Amping sambil memandang ke arah Ki Demang dan Ki Amararaja. Aku dapat menangkap maksudmu, Kademangan Rendang ini hanya sebagai jembatan untuk menyusupkan para prajurit Singasari ke sarang lawan, berkata Ki Amararaja yang dapat menangkap maksud dan siasat dari Mahesa Amping. Sebuah usulan yang cemerlang, berkata Kebo Arema setuju dengan siasat itu. Utusan penguasa Pura Besakih telah memberi batas waktu 2 hari dari sekarang, berkata Ki Demang menyampaikan batas waktu pengiriman 50 orang Kademangan Rendang. Hari ini juga kita harus melepas berita untuk menarik sebagian pasukanku yang tersebar di jalur sandi, mereka adalah para prajurit muda pilihan, berkata Mahesa Amping. Sisanya, bertanya Kebo Arema. Para pengikut Ki Jaranwaha, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema. Apakah aku yang tua ini dapat bergabung bersama kalian? Berkata Ki Amararaja menawarkan dirinya sendiri.
Bukankah mereka membutuhkan lelaki yang masih kuat? Berkata Mahesa Amping balik bertanya kepada Ki Amararaja. Artinya aku dapat diterima? Bertanya kembali Ki Amararaja. Ki Amararaja menjadi perwakilan Kademangan Rendang. Berkata Mahesa Amping kepada Amararaja yang terlihat gembira dapat diikutkan sebagai penyusup di sarang lawan. Kakang Mahesa Semu bersama Paman Wantilan dan Paman Sembaga dapat tugas untuk menuntun pasukanku menuju Kademangan Rendang. Berkata Mahesa Amping membagi tugas. Ternyata mereka bertiga bukan pembantumu, melainkan saudaramu, berkata Ki Amararaja yang mendengar bagaimana Mahesa Amping menyebut satu persatu saudara perguruannya dari Padepokan Bajraseta. Mereka bertiga adalah saudara seperguruanku dari Padepokan Bajraseta, berkata Mahesa Amping kepada Ki Amararaja. Kalian ternyata para pemain sandiwara yang jempol, berkata Ki Amararaja kepada Mahesa Semu, Wantilan dan Sembaga yang hanya tersenyum. Meski dalam lakon kalian harus diam manut layaknya seorang pembantu pedagang kuda kaya, berkata kembali Ki Amararaja yang ditanggapi semua yang mendengarnya dengan tertawa. Bagaimana menurut Ki Amararaja lakonku sebagai pedagang kuda? Bertanya Kebo Arema masih dalam suasana canda tawa. Permainanmu dapat dikatakan nyaris sempurna, berkata Ki Amararaja kepada Kebo Arema. Akhirnya pada hari itu juga Mahesa Semu, Wantilan dan Sembaga terlihat sudah mendahului keluar dari rumah Ki Demang untuk menjalankan tugasnya menuntun para prajurit untuk berkumpul di Kademangan Rendang. Berselang tidak begitu lama Mahesa Amping dan Kebo Arema ikut keluar dari rumah kediaman Ki Demang. Semoga keselamatan bersamamu wahai Tuan Rangga Mahesa Amping, berkata Ki Amararaja mengantar Mahesa Amping dan Kebo Arema yang terlihat menuruni anak tangga pendapa. Panggil aku sebagaimana biasa Ki Amararaja memanggilnya, berkata Mahesa Amping sambil melayangkan senyumnya. Diiringi pandangan mata Ki Amararaja dan Ki Demang, dua ekor kuda dan penunggangnya terlihat keluar melewati regol pintu halaman kediaman Ki Demang dan akhirnya menghilang terhalang pohon ambon besar yang rindang di pinggir jalan padukuhan utama. Ketiga orang yang dipanggil Kakang dan Paman oleh Mahesa Amping pastilah orang-orang yang berilmu tinggi, berkata Ki Amararaja kepada saudaranya Ki Demang. Sementara kita memperlakukannya sebatas 3 orang pelayan tuan pedagang kuda, berkata Ki Demang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dan tertawa merasa lucu telah dikelabui matanya. Bukankah dulu kita juga pernah dikelabui oleh Mahesa Amping dan Empu Dangka, berkata Ki Amararaja mengingatkan Ki Demang pada awal pertemuan mereka. Sementara itu matahari di atas cakrawala langit Kademangan Rendang terlihat sudah semakin surut tenggelam mengintip di ujung bibir bumi. Pandangan mata tertahan oleh kabut yang terlihat telah turun menyelimuti Kademangan Rendang yang berada di salah satu lereng Gunung Agung. Terlihat 2 orang penunggang kuda telah keluar dari regol gerbang Kademangan Rendang. Mereka adalah Mahesa Amping dan Kebo Arema yang akan melakukan perjalanan menuju Pura Besakih. Jarak dari Kademangan Rendang menuju Pura Besakih memang tidak terlalu jauh, dan sudah ada jalan setapak sehingga memudahkan perjalanan. Sementara itu sang senja perlahan surut menyelurup masuk ke peraduannya manakala sang malam datang berkuasa di atas tahta singgasana waktu. Dinaungi hutan malam serta cahaya rembulan, Mahesa Amping dan Kebo Arema telah sampai mendekati Pura Besakih dari tempat yang tersembunyi. Pura yang indah, berkata Mahesa Amping memandang Pura Besakih dari jauh di bawah cahaya rembulan yang tengah bergelantung di atas langit malam. Pura yang megah di antara pura yang pernah kulihat, berkata Kebo Arema. Mari kita melihat lebih dekat lagi, berkata Mahesa Amping sambil menambatkan dan menyembunyikan kudanya diikuti oleh Kebo Arema. Terlihat Mahesa Amping dan Kebo Arema berjalan mengelilingi Pura Besakih di kegelapan malam. Sepertinya pura ini dibangun sebagai sebuah benteng pertahanan yang kuat, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping setelah berkeliling mengamati setiap sisinya. Dari manapun kita mendekati, akan menjadi umpan hujan panah, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema yang mengamati bangunan pura yang berdiri di atas sebuah tanah berundak yang tinggi berujung sebuah jurang yang diketahuinya sebuah jalan untuk sampai ke puncak kawah Gunung Agung. Tapi tidak di kegelapan malam, berkata Kebo Arema yang telah menemukan jalan untuk melakukan sebuah penyerangan. Diiringi sebuah kekacauan kecil dari para penyusup, berkata Mahesa Amping melengkapi siasat Kebo Arema. Kurasa kita sudah menemukan jalannya, berkata Kebo Arema sambil memberi tanda untuk meninggalkan Pura Besakih. Terlihat mereka kembali ke tempat di mana kuda-kuda mereka disembunyikan. Di bawah kegelapan hutan malam mereka berjalan menjauhi Pura Besakih seperti 2 serigala hitam menyusup menghilang di kegelapan malam.
Di bawah malam yang sepi, mereka memacu kudanya berlari memecah udara dingin malam. Akhirnya menjelang dini hari, mereka telah sampai di hutan tempat kediaman Ki Jaranwaha. Terlihat seorang pemuda di luar goa tengah mengumpulkan beberapa ranting kering. "Aku akan membangunkan Ki Jaranwaha," berkata seorang pemuda itu yang langsung masuk ke dalam goa. Tidak lama kemudian Ki Jaranwaha terlihat keluar dari dalam goanya. "Selamat datang wahai saudaraku," berkata Ki Jaran menyambut kedatangan mereka penuh kegembiraan. Setelah menanyakan keselamatan masing-masing, Mahesa Amping langsung menyampaikan tujuannya datang menemui Ki Jaranwaha. "Besok pagi aku dan para pengikutku sudah ada di Kademangan Rendang," berkata Ki Jaranwaha memastikan. "Terima kasih, aku selalu menjadi seorang saudara yang sering merepotkan Ki Jaranwaha," berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaranwaha. "Kebetulan aku senang direpotkan oleh saudaraku sendiri," berkata Ki Jaranwaha. Sementara itu dari dalam goa muncul pemuda pelayan Ki Jaranwaha membawa makanan dan minuman hangat. "Aku yakin sepanjang malam kuda dan perut kalian belum terisi apapun," berkata Ki Jaranwaha menawarkan tamunya menikmati sarapan pagi yang dibawa oleh pelayannya. "Sepanjang malam kami berjalan tanpa berhenti," berkata Mahesa Amping sambil mengambil sepotong gendruk bakar. "Gendruk yang paling enak yang pernah kurasakan," berkata Kebo Arema sambil mengambil potongan gendruk yang kedua. "Apapun tersedia di sini dan aku merasa jadi orang terkaya di hutan ini," berkata Ki Jaran sambil tertawa menampakkan sebaris giginya yang putih dan rata. "Orang kaya adalah yang tidak punya keinginan apapun, tapi memiliki semua yang diinginkan," berkata Kebo Arema ikut tertawa. Akhirnya setelah merasa cukup beristirahat, Mahesa Amping dan Kebo Arema bermaksud untuk pamit diri. "Besok pagi kita bertemu kembali di Kademangan Rendang," berkata Ki Jaranwaha ketika melepas tamunya kembali ke Kademangan Rendang. Sementara itu matahari pagi bersinar terlihat begitu cerah menyambut Mahesa Amping dan Kebo Arema keluar dari hutan tempat kediaman Ki Jaranwaha. Dan jarak mereka dengan hutan itu pun akhirnya semakin menjauh. "Jaranwaha," berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaranwaha. Mahesa Amping dan Kebo Arema terlihat memacu kudanya berlari di atas jalan tanah rata. Baru menjelang senja sudah hampir tergelincir mereka terlihat memasuki sebuah gapura pasar Kademangan Rendang yang sudah menjadi begitu sepi. "Kupikir kalian tidak akan datang," berkata seorang petugas sandi yang ternyata masih setia menunggu. Terlihat mereka memasuki sebuah kedai yang masih buka. "Sebenarnya kami ingin tutup, tapi kalau cuma minuman hangat kami masih dapat menyediakan," berkata pemilik kedai itu yang langsung masuk ke dalam. Tidak lama kemudian pemilik kedai itu sudah datang kembali sambil membawa minuman hangat. "Pasukan induk hari ini sudah bergeser ke lumbung kedua," berkata petugas sandi itu menyampaikan beritanya. "Sasaran hanya dapat didekati di malam hari," berkata Mahesa Amping yang menjelaskan keadaan pura besakih yang berada di lereng gunung. "Besok kami mencoba menyusup ke sarang lawan," berkata Kebo Arema kepada petugas sandi itu. "Sebuah usaha yang sangat berbahaya," berkata petugas sandi itu setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap apa yang akan dilakukan oleh para penyusup di dalam sarang lawan. "Pasukan induk harus menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyerbuan," berkata Kebo Arema ikut memberikan penjelasannya. Sementara itu pemilik kedai terlihat membawa pelita yang diletakkannya di depan kedai. Di luar kedai suasana memang sudah menjadi gelap. "Tetaplah kalian berbincang, kedai ini tidak pernah kututup karena aku tidur di kedai ini," berkata pemilik kedai itu tidak keberatan mereka masih berbincang di dalam kedai. "Terima kasih Pak Tua, kebetulan kami sudah selesai dan akan kembali ke rumah," berkata petugas sandi itu mewakili Mahesa Amping dan Kebo Arema pamit kepada pemilik kedai itu. Terlihat Mahesa Amping dan Kebo Arema sudah berada di jalan padukuhan utama mendekati rumah kediaman Ki Demang. "Pasti kalian sangat lelah setelah melakukan perjalanan panjang," berkata Ki Demang menyambut kedatangan mereka di atas pendapa rumahnya bersama Ki Amara Raja. "Kami akan bersih-bersih dulu," berkata Mahesa Amping kepada Ki Demang yang langsung segera ke pakiwan diikuti oleh Kebo Arema. Udara malam di Kademangan Rendang cukup dingin, di bawah cahaya pelita yang tergantung di sudut tiang pendapa terlihat 4 orang tengah berbincang-bincang. Sekitar 50 orang berkumpul di Kademangan Rendang, apakah tidak menimbulkan banyak pertanyaan, berkata Mahesa Amping memikirkan hari esok di mana 50 orang akan bertemu dan berkumpul di Kademangan Rendang. "Kekhawatiranmu cukup beralasan," berkata Ki Demang ikut memikirkannya.
Kita belokkan mereka ke hutan adat di ujung Padukuhan Bacang, berkata Ki Amararaja mengusulkan. Aku setuju, mereka tidak perlu berkumpul di Kademangan ini, dari hutan adat dapat langsung ke Pura Besaki, berkata Ki Demang menyetujui usulan Ki Amararaja. Apapun masalahnya, bila dipikirkan bersama akan menemukan jalan keluarnya, berkata Kebo Arema ikut menyetujui rencana itu. Sementara itu sang malam masih berdiri di atas roda waktu yang terus berputar. Udara dingin kadang menyergap kulit tubuh bersama semilir angin malam datang dan pergi di atas pendapa rumah Ki Demang. Mari kita beristirahat, angin di luar sudah begitu dingin, berkata Ki Demang mengajak semua masuk ke dalam untuk beristirahat. Sesaat kemudian, suasana pendapa rumah Ki Demang sudah terlihat lengang diterangi cahaya temaram dari pelita yang menggantung di sudut tiang pendapa. Turun lewat anak tangga pendapa, suasana halaman rumah Ki Demang lebih lengang lagi. Sinar cahaya oncor yang ada di pinggir regol pintu pagar hanya mampu menerangi kayu regol dan sedikit pagar batu. Sementara itu jalan tanah yang melintasi rumah kediaman Ki Demang sudah tidak dapat terlihat tertutup seluruhnya oleh kegelapan malam. Jalan tanah itu begitu lengang, sepi dan gelap. Malam yang lengang, sepi dan gelap serta udara dingin berkabut telah menyelimuti Kademangan Rendang sepanjang malam. Semua orang sudah lama tertidur terlelap menarik kaki dan kepalanya lebih rapat lagi masuk ke dalam kain sarungnya. Perlahan sang malam akhirnya bergeser semakin menjauh pergi ke balik bumi lain digantikan kehadiran sang pagi yang ditandai dengan suara ayam jantan yang sayup terdengar jauh dan semakin lama semakin jelas keras saling bersahut. Di pagi yang bening itu, jalan Padukuhan utama sudah mulai dilewati 1-2 orang, mungkin 1-2 orang pedagang yang berjalan menuju ke pasar. Sekumpulan burung camar terbang melintas di atas halaman rumah Ki Demang yang sudah nampak terang. Udara pagi di Kademangan ini begitu sejuk, berkata Kebo Arema di atas pendapa sambil memandang seekor ayam jago yang tengah mengejar seekor anak ayam jantan muda yang baru disapih oleh induknya. Biarlah aku bersama Ki Amararaja menanti di sini, mungkin tidak semua orang lewat jalan simpang ujung Padukuhan Bacang, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping. Baiklah, aku dan Ki Demang yang berangkat, berkata Mahesa Amping sambil berdiri dan melangkah menuruni anak tangga pendapa diiringi Ki Demang di belakangnya. Terlihat Mahesa Amping bersama Ki Demang tengah berjalan di jalan Padukuhan utama menuju Padukuhan Bacang. Beberapa orang menyapa Ki Demang. Ada sedikit keperluan ke Padukuhan Bacang, berkata Ki Demang sekedar menjawab dan memenuhi beberapa orang yang menyapa dan ingin tahu ada keperluan apa Ki Demang sepagi itu sudah berkeliling. Melihat ladang di Padukuhan Bacang, berkata lagi Ki Demang asal menjawab kepada beberapa orang yang tengah menebang serumpun bambu di pinggir jalan yang menghambat saluran air. Akhirnya Mahesa Amping dan Ki Demang sudah berada di persimpangan jalan di ujung Padukuhan Bacang, sebuah padukuhan yang berada di ujung utara dan berbatasan dengan sebuah hutan adat. Jalan simpang di ujung padukuhan itu memang masih sepi, belum banyak orang yang melewatinya. Maka yang ditunggu Mahesa Amping dan Ki Demang ternyata mulai berdatangan. Mereka berjalan terpisah. Teruslah kalian berjalan ke arah hutan seberang itu, tunggulah kami di sana, berkata Mahesa Amping kepada 3 orang prajurit yang datang pertama kali. Begitulah Mahesa Amping mengarahkan pasukannya ke hutan adat. Hampir semua pasukanku sudah masuk di hutan adat, berkata Mahesa Amping kepada Ki Demang. Artinya masih ada beberapa orang yang masuk lewat jalan lain langsung ke rumahku, berkata Ki Demang memperkirakan. Ada Ki Amararaja dan Paman Kebo Arema di sana, berkata Mahesa Amping. Apa yang dikhawatirkan oleh Ki Demang ternyata menjadi kenyataan. Beberapa orang ternyata memang lewat jalan lain, di antaranya Ki Jaran Waha sendiri bersama para pengikutnya. Selamat datang Ki Jaran Waha, berkata Kebo Arema turun dari pendapa menyambut kedatangan Ki Jaran Waha bersama 3 orang pengikutnya yang sudah masuk ke halaman rumah Ki Demang. Dengan singkat Kebo Arema menjelaskan bahwa tempat berkumpulnya berada di hutan adat. Aku tahu jalan menuju ke hutan itu, biarlah salah seorang di antara kami mundur ke belakang untuk memberitahukan kawan-kawannya yang masih ada di perjalanan, berkata Ki Jaran Waha yang langsung memerintahkan salah seorang pengikutnya mundur kembali ke belakang. Kami akan segera menyusul, berkata Kebo Arema kepada Ki Jaran Waha. Akhirnya tidak terasa semua orang yang ditunggu sudah berada di hutan adat. Termasuk Ki Amararaja dan Kebo Arema yang datang menyusul. Ingat bahwa kita adalah orang-orang dari Kademangan Rendang, berkata Mahesa Amping mengingatkan.
Petani yang baru belajar memegang pedang, berkata Ki Jaranwaha menambahkan membuat semua merasa geli mendengarnya. Sementara itu matahari sudah terlihat merayap naik di hutan itu. Mari kita berangkat, berkata Mahesa Amping dengan suara lantang. Maka berjalanlah rombongan itu keluar dari hutan adat itu menuju Pura Besakih. Terlihat rombongan itu seperti semut berjejer menyusuri jalan setapak yang cukup keras sering dilalui orang manakala berjalan menuju Pura Besakih. Pura Besakih sudah terlihat, berkata salah seorang prajurit yang melihat ujung Meru berundak 11 yang sudah terlihat dari jauh. Akhirnya mereka telah sampai di puncak sebuah bukit tempat di mana bangunan pura itu berdiri. Dan rombongan itu terlihat berhenti di muka sebuah tangga yang tinggi menuju pintu gerbang Pura Besakih. Dari atas rombongan itu memang sudah terlihat, 2 orang petugas pengintai telah melihat mereka. Periksa siapakah mereka yang baru datang itu, berkata seorang yang terlihat penuh wibawa ketika menerima laporan dari petugas pengintai. Maka terlihat seorang penjaga pura tengah menuruni anak tangga yang tinggi itu tempat satu-satu jalan menuju Pura Besakih. Siapakah pimpinan kalian? Bertanya penjaga itu ketika sudah berada di hadapan rombongan Mahesa Amping. Aku Demang Amararatu membawa 50 orang Kademangan Rendang untuk berbakti, berkata Ki Demang kepada penjaga itu. Bakti kalian diterima oleh penguasa Pura Besakih, berkata penjaga itu sambil memberi tanda kepada Ki Demang untuk membawa rombongannya naik ke tangga 1000. Satu persatu rombongan itu menaiki anak tangga 1000 dan akhirnya sampai satu persatu melewati lawang gapura. Tunggulah kalian di sini, berkata penjaga itu meminta rombongan menunggu di balai pelataran tamu yang berhadapan dengan sebuah anak tangga batu yang tidak lebih tinggi dari tangga 1000. Terlihat semua rombongan duduk bersimpuh penuh hikmat mencontoh sikap Ki Demang. Mahesa Amping memperhatikan beberapa orang memantau keadaan di luar pura, sementara itu pasukan panah terlihat bersembunyi di sepanjang pagar batu dengan busur dan anak panah yang siap sedia. Hujan panah akan melumatkan siapapun yang datang mendekat, berkata Mahesa Amping dalam hati. Akhirnya seorang penjaga datang bersama dengan seorang yang terlihat sepertinya atasannya. Aku Demang Amararatu membawa 50 orang Kademangan Rendang untuk berbakti, berkata Ki Demang sambil menjura penuh hormat sepertinya sudah terbiasa datang ke Pura Besakih. Bakti kalian diterima oleh penguasa Pura Besakih, berkata orang yang bersama penjaga itu sambil memberi tanda kepada Ki Demang untuk membawa rombongannya masuk ke lawang pura lebih dalam lagi. Akhirnya rombongan dari Kademangan Rendang itu telah sampai di puncak tanah yang lapang. Aku Jero Mangku Sangat, mulai saat ini akulah pimpinan kalian selama di Pura Besakih ini, berkata orang itu yang mengaku sebagai Jero Mangku Sangat dengan suara yang keras dan parau. Terlihat seorang yang lain datang mendekati Jero Mangku Sangat itu. Aku perlu 10 orang petugas untuk membantu di dapur umum, berkata orang itu. Aku akan memilih di antara mereka, berkata Jero Mangku Sangat sambil memeriksa satu persatu rombongan dari Kademangan Rendang. Pak Tua, sebaiknya kamu keluar dari rombongan ini, berkata Jero Mangku Sangat kepada Ki Amararaja. Maka terlihat Ki Amararaja keluar memisahkan diri dari rombongannya. Orang setua kamu pantasnya di dapur umum, berkata Jero Mangku Sangat kepada Ki Jaranwaha. Terlihat Ki Jaranwaha dengan tanpa menyanggah apapun ikut memisahkan diri mendekati Ki Amararaja. Selanjutnya Jero Mangku Sangat memeriksa satu persatu orang-orang dari Kademangan Rendang yang sebenar adalah para penyusup. Akhirnya Jero Mangku Sangat dapat memilih 8 orang lagi yang kesemuanya adalah para pengikut Ki Jaranwaha yang umumnya adalah orang-orang yang berilmu cukup tinggi, pengikut papan lapis atas yang setia yang dari segi usia memang sudah tidak dapat dikatakan sebagai pemuda lagi. Bawalah ke-10 orang ini bersamamu, berkata Jero Mangku Sangat kepada kawannya. Maka terlihat kawan Jero Mangku Sangat membawa ke-10 orang dari rombongan yang akan ditugaskan sebagai pembantu juru masak di dapur umum. Menjelang senja kalian berkumpul kembali di sini, Raja Adidewa Lancana berkenan memberikan wejangan, berkata Jero Mangku Sangat sambil menunjukkan sebuah barak yang kosong untuk mereka beristirahat. Maaf, apakah aku sudah diperbolehkan kembali ke Kademanganku? Bertanya Ki Demang kepada Jero Mangku Sangat. Penguasa Pura Besakih tidak akan melupakan baktimu, silahkan kamu kembali, berkata Jero Mangku Sangat kepada Ki Demang sambil melangkah meninggalkan mereka. Sebelum berangkat Ki Demang menghampiri Mahesa Amping untuk pamit diri.
Buatlah hubungan ke petugas sandi di Pasar Kademangan, berkata Mahesa Amping kepada Ki Demang sambil memberikan beberapa tanda rahasia. Dari sini aku akan langsung ke Pasar Kademangan, berkata Ki Demang kepada Mahesa Amping. Terlihat Ki Demang melangkahkan kakinya turun menapaki tangga Pura Besakih, tidak seorang pun menghiraukan lelaki tua itu keluar dari Pura Besakih. Sementara itu waktu sepertinya terus perlahan berputar searah perjalanan matahari yang semakin turun menggelantung di barat cakrawala langit. Berbanjarlah sesuai tempat asal kalian, berkata Jero Mangku sangat mengumpulkan pasukannya yang berasal dari beberapa kademangan yang berada di sekitar lereng Gunung Agung. Terlihat orang-orang yang berasal dari kademangan itu berbanjar sesuai tempat asal mereka bergabung dengan sekitar 700 orang prajurit bayaran yang terlihat dengan bahasa dan pakaian mereka. Ternyata Jero Mangku sangat bukan seorang pemimpin tunggal, bersamanya ada 8 orang yang berpakaian sebagaimana Jero Mangku sangat kenakan. Terlihat berada di kesatuannya masing-masing. Suasana menjadi sunyi dan lengang manakala terlihat sebuah iring-iringan pengawal berjalan bersama seorang yang memakai tahta di kepalanya. Di sampingnya berjalan bersama seorang yang berjubah pendeta. Pendeta Guru Dewa Palaguna, berkata Mahesa Amping dalam hati mengenal orang berjubah itu. Diam-diam bersyukur berada di bagian tengah dari rombongannya. Selamat datang para putra Kademangan, para putra lereng Gunung Agung. Bakti kalian telah diterima oleh para dewa yang menjaga kawasan suci ini, berkata Raja Adi Dewa Lancana dengan suara yang tinggi yang menandakan sebuah kekuatan tenaga dalam yang kuat yang dimiliki. Selamat datang juga kepada para lelaki pemberani dari berbagai penjuru nagari, berkata kembali Raja Adi Dewa Lancana yang disambut gemuruh 700 prajurit bayaran dengan penuh kebanggaan disebut sebagai para lelaki pemberani. Hari ini para prajurit Singasari dengan segala keangkuhannya akan merebut kekuasaan Pura Besakih milik para dewa. Mereka akan berhadapan dengan para dewa. Keangkuhan mereka akan dihancurkan oleh para dewa, berkata Raja Adi Dewa Lancana dengan suara penuh semangat. Para dewata telah berdiri di belakang kita, berkata kembali Raja Adi Dewa Lancana yang disambut oleh gemuruh suara semua orang yang mendengarnya. Sementara itu di waktu yang sama Ki Demang telah berada di Paras Kademangan yang sudah sepi. Hanya ada beberapa kedai yang masih buka, itu pun karena pemiliknya tinggal dan tidur di situ. Aku kawan Rangga Mahesa Amping. Apakah kamu yang bernama Sukra? Berkata Ki Demang kepada seorang lelaki yang berdiri di depan sebuah kedai dengan tanda-tanda tertentu yang sama sesuai yang ditunjukkan oleh Mahesa Amping kepadanya. Benar, namaku Sukra, berkata orang itu yang tidak lain adalah petugas sandi. Ki Demang langsung menyampaikan berita bahwa Mahesa Amping dan pasukannya telah masuk menyusup ke sarang lawan. Aku sendiri yang mengantar mereka sampai ke Pura Besakih, berkata Ki Demang meyakinkan. Hari ini pasukan induk telah bergerak kembali mendekati sasaran, berkata petugas sandi itu menyampaikan berita terakhir. Untuk saat ini hubungan kita terputus, Pura Besakih tidak mudah didekati pada saat seperti ini, berkata Ki Demang kepada petugas sandi itu. Benar, untuk saat ini hubungan kita terputus, berkata petugas sandi itu menyayangkan hal terputusnya berita antara kelompok Mahesa Amping dan pasukan induk. Mudah-mudahan besok ada perkembangan baru, aku akan datang lagi menemuimu, berkata Ki Demang. Aku di sini di pasar ini sepanjang hari, berkata petugas sandi itu. Sebagai apa kamu di kedai ini, berkata Ki Demang kepada petugas sandi itu. Pemilik kedai ini menerima diriku sebagai pembantunya, berkata Sukra dengan wajah penuh senyum. Baik-baiklah kamu bekerja, berkata Ki Demang kepada Sukra ketika akan melangkah pergi. Sementara itu di Pura Besakih kunjungan Raja Adi Dewa Lancana diakhiri dengan upacara restu dewa yang dilakukan oleh pendeta Guru Dewa Palaguna menyiram air kelapa ke segala penjuru arah. Setelah upacara itu berakhir, iring-iringan Raja Adi Dewa Lancana berkenan meninggalkan altar kembali ke pura dalam astana. Semua pasukan telah diperintahkan kembali ke baraknya masing-masing untuk beristirahat. Sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Ki Demang, Pura Besakih telah memperketat penjagaannya. Siapapun tidak dapat leluasa bergerak masuk dan keluar Pura Besakih saat itu. Malam ini aku ingin menghirup udara di luar Pura Besakih bersamamu, berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaran Waha yang mendapat tugas membawa ransum untuk semua pasukan. Aku akan menjemputmu, berkata Ki Jaran Waha penuh kepastian. Maka menjelang malam di Pura Besakih, di saat semua orang tertidur nyenyak. Terlihat dua bayangan melesat terbang begitu cepatnya ke sebuah tepian jurang.
Sebuah tempat yang tidak ada penjagaan sama sekali karena menurut perkiraan tidak ada seorang pun yang akan mengorbankan dirinya terjun ke jurang itu. Tapi ternyata kedua bayangan itu terlihat telah terjun ke bawah jurang yang terjal itu. Siapapun akan terkesima bahwa kedua bayangan itu tidak langsung terjun meluncur ke bawah, tapi terlihat berpijak beberapa kali di beberapa tonjolan batu karang dan akhirnya seperti melayang terbang turun ke bawah dengan begitu ringannya. Akhirnya kedua bayangan itu sudah tidak terlihat lagi, telah menghilang di telan kelamnya malam. Sementara itu di Kademangan Rendang, Ki Demang malam itu masih juga belum dapat memejamkan matanya. Meski sudah berbaring di peraduan, pikirannya selalu tertuju kepada pasukan Mahesa Amping yang saat itu telah masuk menyusup di Pura Besakih. Apa jadinya pasukan kecil itu seandainya kehadiran mereka tercium oleh pihak lawan, berkata Ki Demang dalam hati sambil berbaring di peraduannya. Namun telinganya yang tajam tiba-tiba saja mendengar suara burung perenjak berbunyi jelas sekali di luar biliknya. Mahesa Amping, berkata dalam hati Ki Demang ingat akan salah satu isyarat rahasia yang telah disampaikan oleh Mahesa Amping. Aku akan keluar sebentar Nyi, berkata Ki Demang kepada Nyi Demang yang terbangun melihat Ki Demang turun dari peraduannya. Ketika Ki Demang membuka pintu utama, maka dilihatnya sudah ada dua orang duduk di pendapa rumahnya. Ternyata kamu Mahesa Amping, berkata Ki Demang kepada salah satu dari kedua orang yang ada di pendapa rumahnya yang tidak lain adalah Mahesa Amping bersama Ki Jaranwaha. Aku tidak lama Ki Demang, hanya ingin menyampaikan berita kepada pasukan induk, berkata Mahesa Amping sambil menyampaikan dengan rinci tentang gerakan mereka besok malam. Tadi sore aku sudah bertemu dengan petugas sandimu, beritanya pasukan induk sudah bergerak mendekati Pura Besakih, berkata Ki Demang kepada Mahesa Amping. Maaf, kalian belum kusediakan minuman, berkata Ki Demang ketika Mahesa Amping dan Ki Jaranwaha mohon pamit diri kembali ke Pura Besakih. Terima kasih Ki Demang, Nyi Demang lama menunggu di dalam, berkata Mahesa Amping kepada Ki Demang langsung melangkah menuruni anak tangga pendapa. Diiringi pandang mata Ki Demang yang dalam malam tersamar masih dapat melihat Mahesa Amping dan Ki Jaranwaha tengah berjalan di halaman rumahnya. Tapi keduanya tiba-tiba saja melesat seperti burung camar laut terbang melompati pagar batu halaman rumahnya dan menghilang di telan kegelapan malam. Ki Dalang terlihat menarik nafas dalam mengagumi kedua tamunya yang ternyata memiliki ilmu yang mumpuni, dapat berlari cepat seperti angin dan terbang cepat layaknya burung camar laut menangkap ikan di permukaan air. Ketika masuk ke biliknya, Ki Demang tidak mengatakan apapun kepada Nyi Demang yang ternyata sudah tertidur. Sementara itu di Pura Besakih, kembali dua sosok bayangan melesat dari tepian jurang dan berendap di kegelapan malam yang berkabut. Akhirnya kedua bayangan itu telah menyusup masuk ke sebuah barak tanpa diketahui oleh siapapun, kecuali para penghuni barak itu sendiri yang tidak tidur menunggu dan menjaga kedatangan mereka. Pasukan induk sudah bergerak mendekati Pura Besakih. Besok malam kita bergerak bersama menguasai Pura Besakih ini, berkata Mahesa Amping kepada kawan-kawannya. Saatnya kita beristirahat, berkata Ki Jaranwaha yang terlihat merapatkan kakinya di dalam kain sarungnya siap-siap untuk tidur. Terlihat dua orang petugas ronda malam melewati barak mereka, maka perlahan mereka merebahkan diri berbaring layaknya orang yang sudah lama tertidur. Tapi ketika penjaga itu telah menjauh melewati barak mereka, tidak ada satupun yang bangun. Ternyata udara yang dingin dan berkabut membuat mereka semakin merapatkan kaki di balik kain sarungnya, dan tertidur melepaskan kepenatan dan kelelahan berharap besok pagi terbangun dengan badan yang kembali segar. Pagi itu Mahesa Amping telah terbangun di antara hiruk-pikuk beberapa orang yang terlihat berlalu lalang sesuai kepentingannya masing-masing di atas puncak Pura Besakih tempat di mana barak-barak darurat telah didirikan menampung pasukan yang cukup besar sekitar 1.000 orang. Siapkan semua orangmu, nanti malam kita bergerak, berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaranwaha di pagi itu yang tengah mengantar ransum untuk semua orang di barak-barak. Kami akan melakukannya dengan cara kami, berkata Ki Jaranwaha dengan sebuah senyumnya. Sementara itu di pura dalam astana, Raja Adidewa Lancana tengah mendapat laporan bahwa pasukan Singasari telah berada di Kademangan Rendang. Mereka tidak akan mampu memasuki Pura Besakih, berkata Raja Adidewa Lancana dengan wajah penuh keyakinan kepada pembantu setianya bernama Jero Mangku Sapta. Pasukan pemanah telah kami siagakan, berkata Jero Mangku Sapta menjelaskan beberapa hal yang telah mereka persiapkan.
Kami juga telah memenuhi hutan dengan beberapa ranting kering tersembunyi yang siap membakar mereka, berkata kembali Jero Mangku Sapta kepada Raja Adi Dewa Lancana. Para dewa akan memanggang tubuh mereka sampai hangus, itulah hukuman bagi para penyerang Pura Besaki, berkata Raja Adi Dewa Lancana dengan penuh keyakinan bahwa dewa perang akan berpihak kepadanya. Ternyata keyakinan Raja Adi Dewa Lancana cukup beralasan, di samping lokasi Pura Besaki yang mirip dengan sebuah benteng yang kokoh, juga kecerdikan mereka yang telah membuat sebuah jebakan besar, sebuah jebakan yang sangat berbahaya siapapun yang akan menyerang Pura Besaki. Beberapa ranting kering telah mereka tempatkan di berbagai tempat tersembunyi siap menjadikan hutan sekeliling Pura Besaki sebagai lautan api. Sementara itu sebagaimana yang telah diketahui bersama oleh pihak dari Pura Besaki, ternyata pasukan induk dari Singasari yang dipimpin oleh seorang senapati muda Mahesa Bunggalan memang telah sampai di Kademangan Rendang. Agar tidak mengganggu dan meresahkan warganya, pasukan induk itu telah membuat barak-barak darurat di luar padukuhan di sebuah tempat yang cukup lapang yang cukup aman. Apakah aku berhadapan dengan Ki Demang Amararatu, berkata Mahesa Bunggalan bersama dua orang perwiranya ketika datang ke rumah Ki Demang. Tuan tidak salah menyebutnya, itulah namaku sebenarnya, berkata Ki Demang yang menemui Mahesa Bunggalan di pendapa rumahnya. Terima kasih atas segala bantuan yang Ki Demang lakukan kepada kami, berkata Mahesa Bunggalan kepada Ki Demang. Semua yang aku lakukan semata-mata untuk kepentingan warga Balidwipa di masa yang akan datang, berkata Ki Demang. Secara pribadi, aku sangat membenci peperangan dimanapun, berkata Mahesa Bunggalan membuka sebuah awal pembicaraan dengan sebuah nada suara yang halus. Diam-diam Ki Demang mulai menyukai orang di hadapannya ini, seorang senapati yang tidak menonjolkan kekuasaannya sebagaimana yang biasa dilihat dan ditemui dari beberapa pejabat Pura Besaki. Tapi kita harus melihat tujuan dari peperangan itu sendiri, berkata Ki Demang menanggapi pembicaraan Mahesa Bunggalan. Selama masih ada jalan selain peperangan, kita harus mengupayakannya, berkata Mahesa Bunggalan kepada Ki Demang. Masih adakah upaya menghindari peperangan ini, sementara segelar sepapan pasukan Singasari sudah siap selangkah lagi, berkata Ki Demang. Masih ada satu kesempatan, meminta penguasa Pura Besaki menyerahkan diri, berkata Mahesa Bunggalan. Sebuah permintaan yang sangat mahal, aku belum yakin apakah penguasa Pura Besaki dapat mengabulkannya, berkata Ki Demang. Tidak ada salahnya berupaya selama masih ada kesempatan, berkata Mahesa Bunggalan dengan suara yang datar penuh ketenangan. Tuan benar, sebuah upaya selama ada kesempatan, berkata Ki Demang sepertinya ikut menyetujui. Hari ini kami sudah mengirim seorang utusan perdamaian itu, berkata Mahesa Bunggalan kepada Ki Demang. Aku berharap utusan itu kembali membawa sebuah kabar baik, berkata Ki Demang. Kita mempunyai harapan yang sama, berkata Mahesa Bunggalan dengan wajah penuh senyum. Diam-diam Ki Demang sangat mengagumi kepribadian Mahesa Bunggalan yang sangat penuh ketenangan sepertinya tidak menghadapi sebuah urusan besar. Kita serahkan semua kepada Gusti Yang Maha Kuasa, Gusti Yang Maha Berkehendak. Kemarin, hari ini dan besok adalah urusannya, kita hanyalah sebuah wayang yang ada di dalam genggamannya, berkata Mahesa Bunggalan seperti tahu apa yang ada di dalam pikiran Ki Demang. Dengan pasrah berserah diri, jiwa dan pikiran kita menjadi jernih, berkata Ki Demang menambahkan. Sementara itu dari dalam Nyi Demang terlihat membawa beberapa makanan dan minuman. Silahkan dinikmati, berkata Nyi Demang mempersilahkan tamu-tamunya kemudian masuk kembali ke dalam rumahnya. Sambil mencoba menikmati hidangan yang disediakan, perbincangan pun berlanjut dalam berbagai macam perbincangan, mulai dari panen padi sampai dengan perdagangan kuda. Aku sangat menyukai kuda, bahkan pernah ada niat menjadi peternak kuda, berkata Mahesa Bunggalan. Sebuah niat yang baik, jauh dari sebuah peperangan, berkata Ki Demang menambahkan. Sementara itu di tempat berbeda, seorang utusan Singasari telah diterima di pura dalam astana. Senapatimu telah mengirim rontal ini hanya untuk menghinaku, berkata Raja Adi Dewa Lancana setelah membaca sebuah rontal yang dibawa oleh utusan itu. Berikan rontal ini kepada senapatimu, katakan kepadanya bahwa Raja Adi Dewa Lancana tidak akan gentar menghadapi siapapun, berkata Raja Adi Dewa Lancana setelah menulis rontal balasan. Hamba akan membawa pesan Tuan, berkata utusan itu sambil pamit diri untuk keluar dari Pura Besaki. Terlihat utusan itu telah keluar dari Pura Besaki dengan berkuda langsung menuju Kademangan Rendang.
Jarak antara Pura Besakih dan Kademangan Rendang hanya sepenginangan, sementara itu matahari di langit Cakrawala telah semakin merayap naik mendekati puncaknya. Terlihat seorang prajurit berkuda tengah mendekati Kademangan Rendang langsung menuju pasukan induknya. Senapati Mahesa Bungalan tengah berada di rumah Ki Demang, berkata seorang perwira atasan utusan itu memberitahukannya. Aku akan menemuinya langsung, berkata utusan itu kepada atasannya untuk menemui Senapati Mahesa Bungalan. Aku akan menugaskan seorang prajurit untuk menemanimu, berkata perwira atasannya itu sambil memanggil seorang prajurit untuk menemani utusan itu ke rumah Ki Demang. Sementara itu di rumah Ki Demang terlihat Mahesa Bungalan dan dua orang perwiranya masih berada bersama Ki Demang di atas pendapa tengah berbincang berbagai hal. Ternyata Ki Demang adalah seorang yang pandai mengisi cerita dalam setiap perbincangan, terlihat kadang mereka tertawa bersama mendengar cerita dan tanggapan Ki Demang yang menggelikan. Akhirnya prajurit yang kita nantikan telah sampai, berkata Mahesa Bungalan ketika melihat dua orang prajurit masuk dan melangkah di halaman Ki Demang. Aku membawa rontal Raja Adidewa Lancana untuk Tuan, berkata salah seorang prajurit itu setelah naik ke pendapa menemui Mahesa Bungalan. Terima kasih, kembalilah kalian ke pasukan induk, berkata Mahesa Bungalan ketika telah menerima rontal yang diberikan oleh utusan itu. Pura Besakih milik para dewa, siapapun yang datang mendekat sebagai musuh akan terbakar. Raja Adidewa Lancana bukan hanya yakin atas keberadaan Pura Besakih yang berwujud sebagai benteng yang kuat, di sekitar hutannya juga telah menyiapkan berbagai jebakan, berkata Mahesa Amping setelah membaca langsung rontal yang ditulis oleh Raja Adidewa Lancana. Mahesa Bungalan memberi kesempatan dua orang perwiranya dan Ki Demang untuk membaca rontal yang dikirim oleh Raja Adidewa Lancana. Tugaskan 5 orang prajurit yang ahli dalam membaca jejak bersamamu untuk memeriksa keadaan sekitar hutan di Pura Besakih, berkata Mahesa Bungalan kepada salah seorang perwiranya. Segera kami akan memeriksanya, berkata salah seorang perwira yang ditugaskan untuk memeriksa keadaan hutan di sekitar hutan Pura Besakih sambil pamit diri langsung ke pasukan induknya untuk membawa 5 orang prajurit yang ahli di dalam membaca berbagai jejak. Sementara itu diam-diam Ki Demang mengagumi kecerdikan senapati muda di hadapannya itu setelah membaca rontal dari Raja Adidewa Lancana. Ternyata senapati muda ini telah memasang 2 kail bercabang bersama utusan perdamaiannya itu, berkata Ki Demang dalam hati mengagumi kecerdikan senapati muda di hadapannya itu. Mungkin kami terlalu lama mengganggu ketenangan Ki Demang, berkata Mahesa Bungalan yang bermaksud untuk keluar dari rumah Ki Demang. Aku tidak merasa terganggu, bahkan kehadiran Tuan Senapati telah banyak memberikan ketenangan di rumah ini, berkata Ki Demang kepada Mahesa Bungalan. Terima kasih untuk hidangannya, berkata Mahesa Bungalan bersama seorang perwiranya ketika telah turun dari pendapa rumah Ki Demang. Sementara itu di waktu yang sama, Mahesa Amping dan pasukan kecilnya yang telah berada menyusup di Pura Besakih terlihat masih di baraknya. Ransum siang telah siap, berkata Ki Jaran Waha yang datang ke barak Mahesa Amping. Dalam kehidupan selanjutnya, mungkin Ki Jaran Waha akan menjelma sebagai seorang juru masak, berkata Mahesa Amping sambil menerima ransum besar dari Ki Jaran Waha. Menurutku justru dalam kehidupanku sebelumnya, aku pernah menjadi seorang juru masak, berkata Ki Jaran Waha sambil tersenyum sepertinya menikmati tugas yang diberikan atas dirinya sebagai juru masak di Pura Besakih. Kulihat kesiagaan di Pura Besakih sudah semakin ketat, berkata Mahesa Amping yang diam-diam memantau keberadaan para prajurit di setiap tempat dalam setiap kesempatan. Tanganku menjadi tidak sabaran menanti saat malam, berkata Ki Jaran Waha. Atau Ki Jaran Waha sudah bosan menjadi juru masak, bertanya Mahesa Amping menggoda. Ki Jaran tidak langsung menjawab hanya melemparkan senyumnya dan langsung melangkah ke barak lain sambil membawa ransum untuk dibagikan. Sementara itu di waktu yang tidak begitu berbeda di Kademangan Rendang terlihat Mahesa Bungalan tengah menunggu laporan dari perwiranya yang saat itu telah ditugaskan memeriksa keadaan sekitar hutan Pura Besakih. Akhirnya menjelang saat matahari mulai turun ke barat memancarkan cahayanya yang menjadi semakin redup, perwira itu bersama kelima orang prajuritnya telah kembali ke Kademangan Rendang langsung menghadap Mahesa Bungalan. Yang Tuan Senapati khawatirkan ternyata terbukti, berkata perwira itu yang sudah datang menemui Mahesa Bungalan di barak khususnya. Apa yang kalian temui di hutan sekitar Pura Besakih itu? Bertanya Mahesa Bungalan kepada perwiranya.
Mereka telah memasang ranjau api di berbagai tempat di sekitar hutan itu, berkata perwira itu. Kami telah memunahkannya, semoga tidak ada lagi yang tersisa, berkata kembali perwira itu. Bagus, persiapkan dirimu dan pasukanmu, nanti malam kita bergerak melakukan penyerangan, berkata Mahesa Bungalan kepada perwiranya itu. Sementara itu waktu pun terus bergeser, matahari senja sudah terlihat di cakrawala langit belahan barat menyinari bumi dengan cahaya yang semakin redup. Kabut perlahan telah mulai turun menyelimuti puncak Pura Besakih yang berada di tanah tinggi lereng Gunung Agung yang menjulang bagai raksasa hitam menyanggah langit berdiri di atas bumi. Langit senja pun akhirnya perlahan menghilang berganti kekelaman dan kegelapan malam. Udara malam yang dingin di puncak Pura Besakih terlihat menjadi begitu hening, beberapa orang terlihat sudah berada di baraknya masing-masing. Sementara itu jarak pandang sudah mulai terbatas, kabut begitu pekat menggulung puncak Pura Besakih. Di saat seperti itulah terlihat Ki Jaranwaha telah mempersiapkan dirinya duduk bersila sempurna memejamkan matanya. Sementara semua pengikutnya terlihat telah melakukan hal yang sama. Lindungilah mereka, berkata Mahesa Amping kepada pasukannya yang tahu apa yang akan dilakukan Ki Jaranwaha bersama semua pengikutnya. Aku mengajak Paman Sembaga melihat-lihat keadaan, berkata Mahesa Amping kepada Sembaga. Maka di bawah kabut yang pekat, terlihat Mahesa Amping dan Sembaga telah menyusup berendap di berbagai tempat mengamati persiapan lawan. Ternyata tidak satu pun tempat yang tidak dijaga oleh para pemantau. Bersama mereka terlihat pasukan pemanah yang telah siap dengan busur dan anak panahnya. Apakah Paman Sembaga merasakan semangat diri mulai surut dan rasa kantuk yang berat? Bertanya Mahesa Amping kepada Sembaga di sebuah tempat yang terlindung oleh kegelapan malam. Apa yang kamu katakan sudah mulai menjangkiti diriku, berkata Sembaga yang merasakan semangatnya seakan surut bersama rasa kantuk yang sangat berat. Ki Jaranwaha telah menyebarkan gendam ke seluruh penghuni Pura Besakih, berkata Mahesa Amping kepada Sembaga yang langsung menguatkan dirinya dengan memusatkan semua panca indera dan pikirannya ke dalam pencitraan hati yang suci, mengheningkan rasa dan segala cipta. Ajian Peluluh Sukma, berkata Mahesa Amping kepada Sembaga sambil tersenyum. Ajian Peluluh Sukma, berkata Dewa Palaguna dalam hati yang langsung melesat terbang memeriksa keadaan di luar. Bukan main terkejutnya Dewa Palaguna menyaksikan hampir semua orang yang ditugaskan memantau keadaan telah tertidur, juga para pasukan pemanahnya. Aku harus memusnahkan sumbernya, berkata Dewa Palaguna dalam hati mencoba mencari sumber kekuatan gendam yang kuat itu. Belum sempat melangkah, Dewa Palaguna terperanjat melihat sebuah panah sendaren melesat ke langit malam seperti api terbang memecah kegelapan malam. Semoga pasukan induk melihatnya, berkata Mahesa Amping kepada Sembaga setelah melepas panah sendaren dari busurnya. Serang! Terdengar suara yang mengguntur dari kegelapan malam bersama dengan derap langkah kaki yang terlihat muncul berlari menuju ke arah tangga 1000 yang terbentang tinggi. Kubunuh kalian semua, berkata Dewa Palaguna ketika sampai di puncak Pura Besakih bermaksud menemui sumber ajian Peluluh Sukma itu berasal. Namun yang dihadapinya adalah sekumpulan pasukan kecil yang siap melindungi Ki Jaranwaha dan pengikutnya. Mereka bukan tandingan Tuan Pendeta, tiba-tiba saja Dewa Palaguna mendengar suara dari arah belakangnya. Bukan main terkejutnya Dewa Palaguna ketika melihat sesosok tubuh yang pernah dikenalnya yang tidak lain adalah Mahesa Amping yang tengah berdiri tersenyum memandangnya. Kita berjumpa kembali Tuan Pendeta, berkata Mahesa Amping penuh percaya diri. Jangan terlalu percaya diri, berkata Dewa Palaguna yang langsung menerjang ke arah Mahesa Amping dengan tongkatnya. Mahesa Amping tidak membiarkan tongkat itu menyentuh tubuhnya, terlihat Mahesa Amping melenting ke samping dan balas menyerang Dewa Palaguna dengan tendangan yang meluncur tajam. Ternyata Dewa Palaguna terlalu picik, mengetahui bahwa dirinya tidak akan mampu menandingi pemuda di hadapannya itu yang diketahui mempunyai ilmu yang sangat mumpuni yang telah mengalahkan gurunya. Maka Dewa Palaguna bukan sekedar menghindar, tapi melenting jauh masuk mendekati Ki Jaranwaha yang tengah melepaskan ajian ilmunya. Bukan main terkejutnya Mahesa Amping melihat Dewa Palaguna yang mencoba mendekati Ki Jaranwaha. Seorang prajurit yang menghadangnya langsung terjengkang tidak mampu menghentikannya. Terlihat tangan Dewa Palaguna hanya tinggal beberapa jengkal lagi dari batok kepala Ki Jaranwaha yang telah buta tuli tidak melihat dan mendengar apapun karena masih melepaskan ajian Peluluh Sukma bersama para pengikutnya.
Semua mata para pasukan yang ditugaskan melindungi Ki Jaranwaha dan pengikutnya itu seperti putus asa, tidak cukup bagi mereka melangkah menghentikan tangan Dewa Palaguna yang nyaris menghantam batok kepala Ki Jaranwaha. Kebo Arema, Ki Amararaja, Mahesa Semu, Wantilan dan Sembaga juga tidak dapat berbuat apa-apa untuk menahan tangan licik Dewa Palaguna. Jalan satu-satunya adalah terbang dan melesat seperti kilat. Tapi siapa yang punya sayap? Namun belum lagi tangan Dewa Palaguna nyaris menghancurkan batok kepala Ki Jaranwaha, terdengar suara keras keluar dari mulut Dewa Palaguna menahan rasa sakit yang sangat. Ah! Terlihat tangan Dewa Palaguna tertahan dan tercium aroma sengit daging terbakar. Ternyata Mahesa Amping telah melepaskan ilmu andalannya lewat sorot matanya telah menyambar tangan Dewa Palaguna. Seketika tangan itu terbakar terkena seleret cahaya yang terpancar dari sorot mata Mahesa Amping. Ternyata suara desah menahan rasa sakit yang sangat itu telah membangunkan Ki Jaranwaha. Bukan main terkejutnya Ki Jaranwaha melihat Dewa Palaguna dengan tangan tertahan ke arah kepalanya. Maka dengan di luar sadarnya sebagai seorang yang sudah berilmu tinggi tiba-tiba saja tangannya bergerak ke arah tepat di dada Dewa Palaguna. Bu! Terdengar suara dada yang terhantam tangan yang dilambari kekuatan tenaga dalam yang sangat kuat dari dalam diri Ki Jaranwaha yang terlepas begitu saja berawal dari keterkejutan yang sangat. Pukulan itu memang sangat mematikan, terlihat tubuh Dewa Palaguna limbung terjengkang menimpa seorang pengikut Ki Jaranwaha yang terdekat. Bersama dengan sadarnya Ki Jaranwaha, ajian peluluh sukmanya telah ikut habis. Sementara itu setengah pasukan pimpinan Mahesa Bungalan telah meresap masuk ke Pura Besakih. Bukan main terkejutnya pasukan pemanah yang baru terbangun dari tidurnya melihat pasukan lawan tengah mendekatinya. Lepaskan panah api, berkata seorang pasukan pemanah yang ditugaskan untuk membakar hutan di sekitar Pura Besakih. Maka terlihatlah puluhan panah berapi melintas di udara langit malam yang gelap dan masuk ke dalam hutan. Gila, panah api kita tidak membakar apapun di hutan sana, berkata seorang pemanah api yang melihat hutan di depannya tidak juga terbakar. Ternyata mereka tidak tahu bahwa segala ranting-ranting kering yang mereka pasang sebagai bahan pencetus api kebakaran hutan itu telah dipunahkan oleh pasukan Singasari. Akibatnya tidak satupun panah api yang dapat membakar hutan. Sementara itu para pasukan pemanah yang tengah terkejut dan baru tersadar dari tidurnya tidak ingin menjadi makanan pedang dari sejumlah prajurit Singasari yang semakin mendekat. Terlihat beberapa orang pasukan pemanah itu telah melepaskan anak panahnya ke arah pasukan Singasari. Ada beberapa anak panah yang tepat menembus tubuh lawan, tapi pasukan lawan yang datang seperti ombak itu terus maju menerjang, maka tanpa ampun lagi pasukan pemanah itu termakan tebasan pedang yang tajam berkilau. Darah terlihat memuncrat dari beberapa tubuh yang terkena kibasan pedang. Darah terlihat memercik menodai dinding-dinding batu Pura Besakih. Dan darah terlihat sudah mengalir merambas tanah dan batu lantai di Pura Besakih. Sementara itu di puncak Pura Besakih, telah terjadi pertempuran yang kurang seimbang antara pasukan Pura Besakih yang baru tersadar dari rasa kantuknya dengan pasukan kecil Mahesa Amping yang telah menghadang mereka turun menjaga pintu tangga 1000 yang tengah dimasuki para pasukan Singasari. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terlihat pasukan kecil Mahesa Amping dengan gagah berani menyumbat pintu pergola menuju arah bawah. Ternyata tidak mudah menembus pasukan kecil Mahesa Amping yang telah membentuk lingkaran gelar perang Cakra Biuha, maka siapapun yang datang mendekat akan hancur binasa. Kekuatan pasukan kecil Mahesa Amping sempat memang membuat keputusasaan beberapa orang kepercayaan yang setia kepada Raja Adi Dewa Lancana. Akhirnya mereka memerintahkan sebagian pasukannya melewati dinding pagar batu. Terlihat beberapa orang sudah berhasil melompati dinding batu, tapi pasukan Singasari hampir dapat dipastikan telah seluruhnya merembes masuk siap menghadapi lawan yang akan datang mendekat. Bahkan sebagian pasukan telah mencapai puncak Pura Besakih datang membantu pasukan kecil Mahesa Amping yang tetap bertahan menutup jalan keluar. Maka terlihatlah sebuah pertempuran di berbagai tempat. Mayat sudah mulai terlihat bergelimpangan di berbagai tempat dari kedua belah pihak, dan darah pun terlihat mengalir membasahi lantai Pura Besakih itu. Buka gelar barisan kalian, biarkan pasukan induk memasuki medan perang, berkata Mahesa Amping kepada pasukannya ketika melihat pasukan induk sudah mulai merembes masuk.
Maka terjadilah pertempuran berubuh di atas puncak Pura Besakih antara pasukan Singasari yang sudah mulai datang bergelombang memasuki puncak Pura Besakih dengan orang-orang yang sebagian besar adalah para prajurit bayaran. Ternyata tidak mudah menghadapi pasukan Singasari yang kuat. Satu persatu pasukan lawan mulai berguguran, pasukan Singasari ternyata begitu tangguh. Di mana sebagian prajuritnya adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman bertempur yang matang. Meski mereka bertempur menghadapi perang berubuh, kedisiplinan mereka masih tetap dipertahankan, mereka masih tetap dalam kelompoknya untuk saling membantu. Pasukan Pura Besakih sudah semakin cepat menyusut manakala terlihat dua buah cambuk menyapu siapapun yang datang mendekat. Gelegar. Terdengar suara cambuk yang dihentakkan ke udara menimbulkan suara seperti guntur di langit malam menyiutkan dan menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Ternyata suara cambuk itu berasal dari seorang lelaki yang sudah cukup berumur yang tidak lain adalah Kebo Arema. Tidak ada satupun gerakannya yang luput dari sasaran. Ujung-ujung cambuknya telah menjatuhkan beberapa lawan yang datang mendekat. Gelegar. Di sisi yang lain, Ki Jaran Waha bersama pengikut lapisan utamanya telah membuat jerih pihak lawan. Mereka seperti barisan obor di tengah kumpulan semut-semut hitam. Pihak lawan seperti tergilas pasukan yang kokoh terus bergerak. Beruntunglah bahwa kami tidak meracuni makananmu, berkata Ki Jaran Waha ketika menempeleng seorang yang berwajah beringas yang sangat sombong sering membuat ulah ketika dirinya mengantarkan ransum ke baraknya. Barisan juru masak ini ternyata adalah orang-orang yang berilmu tinggi, berkata seorang lagi dalam hati dengan perasaan jerih menghindari berhadapan langsung dengan Ki Jaran Waha dan pengikutnya. Tapi beberapa orang tidak lagi dapat kesempatan menghindar, langsung terkibas terjengkang tersapu bersih oleh Ki Jaran dan pengikutnya yang bertempur dengan terengginas tanpa pilih tebu. Semua diterjang runtuh. Ternyata semua tidak luput dari pengamatan Mahesa Bungalan yang dengan seksama mengamati semua medan pertempuran. Tekan lawan agar menyerah, berkata Mahesa Bungalan kepada seorang perwira penghubung. Maka perwira penghubung itu secara berantai telah menyampaikannya ke semua pasukan agar melakukan penekanan agar pihak lawan menyerah tanpa menambah korban. Senapati kita adalah seorang yang penuh kasih, berkata seorang prajurit yang telah mendengar perintah untuk tidak banyak menambah korban. Menyerahlah, berkata seorang prajurit Singasari ketika bertiga mereka mengepung seorang musuh yang sudah terluka. Aku menyerah, berkata orang yang sudah terluka itu seperti mendapat sambungan nyawanya yang hampir terlepas. Maka terlihat orang itu tanpa perlawanan menerima dirinya diikat sebagai tawanan perang. Sementara itu di sisi yang lain, seorang lelaki tertawa mendengar tawaran 10 orang prajurit yang tengah mengepungnya untuk menyerahkan diri. Kalianlah yang seharusnya menyerah, berkata lelaki itu sambil tertawa. Ternyata lelaki itu bukan sedang membual, ucapannya itu langsung dibuktikan. Ke-10 prajurit itu terjungkal dan terlempar kocar-kacir ke berbagai tempat terkena pukulan dan tendangannya. Satu orang prajurit terlihat mengejang karena terkena sabetan keris lelaki itu yang nampaknya mengandung racun yang sangat keras. Siapa lagi yang ingin merasai kerisku? Berkata lelaki itu sambil mengacungkan kerisnya tinggi-tinggi. Beberapa prajurit yang melihat kawannya mati kejang terkena goresan keris itu menjadi berdebar dan jerih. Keris Jigja Lekuk 9 itu sangat indah. Sayang telah dibaluri racun yang kuat, berkata seseorang yang muncul datang mendekat yang tidak lain adalah Mahesa Bungalan. Aku juga menyayangkan bila keris pusakaku ini hanya melukai seorang prajurit rendahan, berkata lelaki itu menatap tajam Mahesa Bungalan. Terkejut lelaki itu ketika tatapan matanya beradu mata Mahesa Bungalan. Mata lelaki itu seperti tertarik ke sebuah sumber mata air yang dalam tak terbatas. Aku Senapati Singasari, mudah-mudahan diriku ini layak menjadi lawanmu, berkata Mahesa Bungalan dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi. Hanya Raja Singasari yang patut menjadi lawanku, berkata lelaki itu penuh jumawa. Sri Baginda Maharaja Singasari telah berkenan memberikan tanda kebesarannya kepadaku, mewakili dirinya dan atas namanya aku datang di Balidwipa ini, berkata Mahesa Bungalan yang mulai tidak menyukai kesombongan lelaki itu. Itu artinya bahwa rajamu sangat takut berhadapan langsung denganku, berkata lelaki itu masih dengan sikap yang sangat jumawa. Kalau boleh tahu, siapa gerangan di hadapanku ini yang menyetarakan dirinya dengan tuanku Sri Baginda Maharaja Singasari, berkata Mahesa Bungalan dengan suara bergetar menahan diri atas kesombongan lelaki di hadapannya itu.
Pasang telingamu tajam-tajam, kamu berhadapan dengan penguasa Pura Besaki, berkata lelaki itu yang ternyata adalah Raja Adidewa Lancana yang berharap Mahesa Bungalan terkejut mendengar siapa dirinya. Tapi Mahesa Bungalan seperti tidak merasa terkejut, sedari awal sudah menduga bahwa lelaki di hadapannya ini sudah terbiasa dikelilingi oleh banyak orang yang memujanya. Ternyata hamba berhadapan dengan Tuan Raja Adidewa Lancana, berkata Mahesa Bungalan layaknya seorang hamba kepada rajanya. Kukira kamu akan langsung lari mendengar namaku, berkata Raja Adidewa Lancana kepada Mahesa Bungalan. Hamba seperti mendapat sebuah kehormatan berhadapan langsung dengan tuanku, berkata Mahesa Bungalan masih dengan sikap hormat. Bersiaplah mati terhormat merasai keris pusaka ini, berkata Raja Adidewa Lancana sambil mengayunkan kerisnya dengan cepat mengarah ke leher Mahesa Bungalan. Mahesa Bungalan merasakan pamor keris itu lewat anginnya yang lewat sangat dekat dari kepalanya ketika bergeser sedikit menghindari sambaran ayunan keris Raja Adidewa Lancana yang keras dan cepat. Melihat Mahesa Bungalan dapat menghindar begitu mudahnya pada serangan pertamanya, secepat kilat Raja Adidewa Lancana menyusul dengan serangan kedua yang nyaris lebih keras dan lebih cepat dari sebelumnya. Kembali Mahesa Bungalan dapat menghindar, namun kali ini langsung balas menyerang Raja Adidewa Lancana dengan sebuah sabetan pedang mengarah pada dua kaki Raja Adidewa Lancana. Terkejut Raja Adidewa Lancana mendapatkan serangan balik yang tidak kalah cepatnya dari serangannya. Terlihat Raja Adidewa Lancana melompat sambil menjulurkan kerisnya menusuk cepat ke arah dada Mahesa Bungalan yang terbuka. Kembali Mahesa Bungalan dengan cepat mengelak keluar dari serangan Raja Adidewa Lancana sambil balas menyerang menghindari serangan beruntun yang berakibat membahayakan diri sendiri. Demikianlah serang dan balas menyerang antara Mahesa Bungalan dan Raja Adidewa Lancana berlangsung dengan cepat. Semakin lama menjadi semakin kuat dan cepat karena keduanya setahap demi setahap terus meningkatkan tataran ilmunya masing-masing. Senapati muda ini ternyata sangat alot, berkata Raja Adidewa Lancana dalam hati merasa penasaran bahwa Mahesa Bungalan masih dapat mengimbangi serangannya. Sementara itu pertempuran di berbagai tempat dan sisi sudah mulai nampak mengendur, satu persatu pihak lawan dari Pura Besakih terlihat putus asa menghadapi pasukan Singasari yang berjumlah melebihi jumlah mereka. Hingga akhirnya pasukan Singasari telah dapat menguasai jalannya pertempuran. Satu persatu pihak lawan roboh, satu persatu pihak lawan menyerah melemparkan senjatanya. Dan akhirnya pasukan Singasari sudah benar-benar memenangkan jalannya pertempuran, menguasai setiap tapak Pura Besakih tanpa ada lagi perlawanan. Menyerahlah, berkata seorang prajurit bersama 5 orang kawannya kepada seorang lawannya yang terlihat sudah terluka. Orang yang sudah terluka di beberapa bagian tubuhnya itu terlihat sudah tidak mampu lagi mengangkat senjatanya. Aku menyerah, berkata orang yang terluka itu dengan suara yang lemah sambil melepaskan senjatanya dari genggaman tangannya. Bersamaan dengan semua itu, semburat warna merah sudah terlihat hampir merata memenuhi cakrawala langit di atas Pura Besakih. Sang Fajar nampaknya sudah bersiap menampakkan dirinya menghiasi wajah bumi pagi. Kakang Mahesa Bungalan masih bertempur, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Semu sambil melangkah mendekati arena pertempuran. Lawannya adalah Raja Adidewa Lancana, berkata Mahesa Semu kepada Mahesa Amping ketika telah benar-benar mendekati arena pertempuran. Ternyata sebagaimana yang dilihat oleh Mahesa Amping dan Mahesa Semu, cuma ada pertempuran tunggal di Pura Besakih itu yaitu antara Mahesa Bungalan dan Raja Adidewa Lancana. Raja Adidewa Lancana telah merasa di puncak ilmunya, namun belum juga dapat mengalahkan seorang senapati muda. Kakang Mahesa Bungalan masih belum meningkatkan tataran ilmunya yang sebenarnya, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Semu yang berada di dekatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahesa Amping, ternyata Mahesa Bungalan masih belum meningkatkan tataran ilmunya lebih tinggi lagi. Nampaknya Mahesa Bungalan masih ingin menjajagi sampai di mana kekuatan lawan. Sementara itu beberapa orang terlihat mendekati arena pertempuran antara Mahesa Bungalan dan Raja Adidewa Lancana yang semakin seru. Mereka bergerak semakin cepat, tanah dan batu kadang terlempar beterbangan tergilas terjangan kaki mereka yang kadang turun menghantam bumi. Arena itu akhirnya telah menyerupai sebuah arena yang melingkar, semua orang menyaksikan pertempuran itu dengan perasaan yang tegang. Hampir semua orang berharap senapatinya dapat mengalahkan lawannya. Raja Adidewa Lancana mulai merasa putus asa, Mahesa Amping ternyata lawan yang tangguh.
Senapati muda ini benar-benar tangguh, berkata Raja Adidewa Lancana yang mulai merasa putus asa setelah sekian jurus dan meningkatkan tataran ilmunya masih belum dapat juga menundukkan dan mengalahkan lawannya. Sementara itu udara pagi sudah mulai menghangat, cahaya matahari sudah bersinar terang menyinari dan menerangi Pura Besaki. Menyerahlah Tuan, orang-orang Pura Besaki semua sudah menyerah, berkata Mahesa Bungalan kepada Raja Adidewa Lancana. Jangan terlalu percaya diri, akulah yang akan menghabisi nyawamu dan semua orangmu, berkata Raja Adidewa Lancana sambil berloncat menerkam ke arah Mahesa Bungalan dengan keris di tangan siap menghujam tubuh Mahesa Bungalan. Mahesa Bungalan telah melihat nafas dan tenaga Raja Adidewa Lancana sudah mulai mengendur. Dan nampaknya Mahesa Bungalan ingin segera mengakhiri pertempuran itu. Maka dibiarkannya keris itu meluncur menuju tubuhnya. Akhirnya dengan perhitungan yang matang dan kecepatan yang di luar perhitungan Raja Adidewa Lancana, tiba-tiba saja kaki Mahesa Bungalan menyepak keras punggung telapak tangan Raja Adidewa Lancana yang masih menggenggam kerisnya. Akibatnya sungguh di luar jangkauan pikiran Raja Adidewa Lancana, punggung telapak tangannya merasakan panas yang tidak terkira bercampur dengan rasa ngilu dan nyeri. Maka tanpa sadar keris di tangannya telah terlepas dan terlempar jauh. Menyerahlah, berkata Mahesa Bungalan kepada Raja Adidewa Lancana yang terlihat memegang tangannya yang masih sangat sakit. Tapi Raja Adidewa Lancana menjawabnya dengan melompat terbang seperti Raja Wali terbang menerkam mangsanya. Dengan tenang Mahesa Bungalan bergeser dengan kecepatan yang tidak dapat dibaca oleh mata Raja Adidewa Lancana. Akibatnya terjangan Raja Adidewa Lancana mengenai tempat kosong. Brak! Terlihat tanah dan batu berhamburan terhantam terjangan Raja Adidewa Lancana. Aku di sini tuanku, berkata Mahesa Bungalan sambil melempar pedangnya. Melakukan penekanan agar pihak lawan menyerah tanpa menambah korban. Terlihat mata Raja Adidewa Lancana begitu nanar penuh kemurkaan. Seperti seekor banteng yang terluka langsung menerjang Mahesa Bungalan. Tapi Mahesa Bungalan telah bergerak dengan cepat. Tidak banyak orang yang dapat mengikuti gerak Mahesa Bungalan yang telah menerapkan ilmu peringan tubuh yang sudah mendekati puncak kesempurnaannya. Yang banyak orang lihat adalah tiba-tiba saja Mahesa Bungalan telah berpindah tempat seperti tidak melangkah. Kembali Raja Adidewa Lancana menemui tempat kosong meluncur berguling-guling terbawa tenaganya sendiri. Aku di sini tuanku, berkata kembali Mahesa Bungalan sambil berdiri tegak di hadapan Raja Adidewa Lancana yang tengah rebah telentang di tanah. Ternyata Raja Adidewa Lancana sudah kehabisan nafas dan tenaga. Jangan permalukan aku, bunuhlah aku, berkata Raja Adidewa Lancana dengan nafas yang memburu. Tidak semua kematian di medan perang sebuah kehormatan, mengakui dan menerima sebuah kekalahan jauh lebih mulia, berkata Mahesa Bungalan kepada Raja Adidewa Lancana. Kamu benar anak muda, selama ini aku merasa paling kuat. Selama ini aku merasa sangat berkuasa, dan selama ini aku merasa semua orang memujaku. Tapi hari ini aku dikalahkan oleh seorang senapati muda sepertimu. Baru kali ini aku merasakan kelemahanku, baru kali ini aku merasakan kenistaanku. Ternyata kelemahan dan kenistaan telah menyempurnakan perjalanan hidupku mengenal pemilik kekuatan dan kemuliaan yang sebenarnya, berkata Raja Adidewa Lancana berusaha bangkit duduk bersila mengatur nafasnya. Matanya terlihat terpejam. Mahesa Bungalan membiarkan Raja Adidewa Lancana mengembalikan tenaganya. Aku menyerahkan diriku kepadamu, saat ini aku adalah tawananmu, berkata Raja Adidewa Lancana ketika merasakan nafasnya tidak lagi memburu, sedikit demi sedikit dirasakan tenaganya mulai datang kembali, meski belum pulih seutuhnya. Kami akan tetap menghormati Tuan, menjaga seluruh keluarga di pura dalam astana, berkata Mahesa Bungalan kepada Raja Adidewa Lancana ketika akan melangkah diiringi sejumlah prajurit Singasari menuju pura dalam astana. Sementara itu matahari pagi telah bergeser semakin naik, semilir angin sejuk mengurangi panas cahaya matahari pagi. Beberapa orang prajurit terlihat tengah mengumpulkan mayat-mayat yang bergelimpangan baik kawan maupun dari pihak lawan. Makamkan mereka di sebelah bukit kecil itu, agar semua yang datang ke Pura Besaki dapat melihat dan berdoa untuk mereka, berkata Mahesa Bungalan memberi petunjuk di mana sebaiknya mayat-mayat itu dimakamkan. Para prajurit Singasari nampaknya telah melupakan kelelahannya, meski setelah sepanjang malam bertempur, hari itu terlihat sibuk mengurus pemakaman kawan-kawan mereka yang tidak lagi dapat kembali selamanya, tidak akan ditemui lagi oleh sanak keluarganya,
istri dan kekasih pujaan hatinya di kampung halamannya, di tanah Singasari. Para prajurit Singasari juga telah memperlakukan mayat-mayat musuhnya sebagaimana mestinya dalam pemakaman yang terpisah dengan penuh penghormatan sebagaimana pemakaman kawan-kawan mereka. Sementara itu beberapa orang yang terluka juga diperlakukan dengan sama, tidak melihat kawan maupun lawan. Terlihat Mahesa Amping bersama kawan-kawannya dari Padepokan Bajra Seta yang sedikit banyak mengenal ilmu pengobatan tengah mengobati beberapa orang yang terluka. Jaga lukamu agar tidak terkena air, mudah-mudahan akan membantu menjadi lekas kering, berkata Mahesa Amping kepada seorang yang terluka di bagian pangkal pahanya yang cukup dalam. Kesibukan ternyata tidak juga terhenti, beberapa perwira terlihat membagi tugas kepada prajuritnya. Ada yang mendapat tugas memperbaiki barak-barak yang hancur, menjaga keamanan sekitar Pura Besakih dan tentunya ada beberapa orang prajurit yang bertugas di dapur umum. Kenapa tidak menunggu besok pagi? Bertanya Mahesa Amping kepada Ki Jaran Waha yang bermaksud untuk pamit diri kembali ke tempat kediamannya. Aku takut pengikutku akan menyusutkan ransum persediaan, berkata Ki Jaran Waha bercanda. Kami tidak akan melupakan apa yang telah kalian perbuat untuk kami, berkata Mahesa Bungalan yang ikut mengantar Ki Jaran Waha dan pengikutnya yang akan meninggalkan Pura Besakih. Kebahagiaan kami adalah telah berbakti bagi kehidupan dan kemakmuran Bali Dwipa, berkata Ki Jaran sambil melangkah meninggalkan Pura Besakih diikuti oleh para pengikutnya. Sementara itu waktu terus berlalu dan berganti, wajah senja yang bening tidak lagi menghiasi Pura Besakih karena malam yang gelap telah datang menyelimutinya. Taburan jutaan bintang di langit malam telah menjadi hiasan malam di atas bumi Pura Besakih. Hawa dingin begitu terasa menusuk kulit. Aku mempercayakan pengawalan Raja Adi Dewa Lancana dan permaisurinya kepada Kebo Arema, berkata Mahesa Bungalan di pendapa Balai Guru di Pura Besakih tengah membicarakan rencana untuk membawa Raja Adewa Lancana dan permaisurinya ke Singasari sebagai bukti bahwa Bali Dwipa telah ditaklukkan. Paman Wantilan, Paman Sembaga dan Kakang Mahesa Semu dapat mendampinginya, berkata Mahesa Amping ikut mengusulkan. Aku setuju, kehadiran 3 orang cantrik utama Padepokan Bajra Seta sebanding dengan 50 orang prajurit, berkata Kebo Arema menyetujui usulan itu sambil melirik kepada Mahesa Semu, Wantilan dan Sembaga yang juga ada di hadapannya. Kami merasa tersanjung dikatakan sebanding dengan 50 orang prajurit, yang pasti kami akan segera pulang melihat urusan di Tanah Bali ini sepertinya sudah selesai, berkata Mahesa Semu mewakili Sembaga dan Wantilan. Badrun dan anak buahnya juga dapat diandalkan, berkata Kebo Arema menambahkan jumlah orang yang akan ikut bersamanya mengawal tawanan kehormatan yaitu Raja dan Permaisuri Pura Besakih. Raja dan Permaisuri Pura Besakih adalah tawanan kehormatan kita, semoga kalian dapat menjaga memperlakukan mereka dengan baik, berkata Mahesa Bungalan. Demikianlah, hingga jauh malam banyak sekali yang mereka perbincangkan. Malam sudah menjadi begitu dingin, berkata Mahesa Bungalan yang pamit untuk memeriksa keadaan prajuritnya. Aku ikut menemani Kakang Mahesa Bungalan, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Bungalan. Maka terlihat Mahesa Bungalan dan Mahesa Amping tengah menuruni anak tangga pendapa Balai Guru. Di sebuah kelokan mereka tidak terlihat lagi. Terlihat Mahesa Bungalan dan Mahesa Amping menemui beberapa prajurit di gardu penjagaannya yang dibuat secara darurat di beberapa tempat di Pura Besakih agar dapat mengawasi dan menjaga Pura Besakih dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat malam Tuan Senapati, berkata seorang prajurit kepada Mahesa Bungalan merasa bangga pimpinannya telah datang menjenguk. Mudah-mudahan petugas di dapur umum tidak lupa mengirim ransum ke gardu ini, berkata Mahesa Bungalan kepada prajurit itu. Ransum itu sayangnya sudah lewat, berkata salah seorang prajurit lainnya. Maksudku sudah lewat perutku, berkata prajurit itu menyambung ucapannya yang belum selesai yang ditanggapi derai tawa dari semua yang mendengarnya. Canda prajurit itu telah menghangatkan suasana dingin malam di Pura Besakih yang terus berkabut. Mari kita beristirahat, hari sudah begitu larut malam, berkata Mahesa Bungalan kepada Mahesa Amping setelah merasa cukup memeriksa keadaan prajuritnya di berbagai tempat di Pura Besakih. Demikianlah malam yang dingin di Pura Besakih sepertinya telah menyirap sebagian penghuninya tertidur pulas. Namun ada beberapa orang yang terluka parah semalaman tidak dapat memejamkan matanya sedikit pun. Rintihan mereka kadang cukup mengganggu kawan di sebelahnya yang sudah lama tertidur. Akhirnya sang malam perlahan meninggalkan bumi berganti pagi.
Pagi di Pura Besakih ditandai dengan kabut yang pekat. Selapis demi selapis kabut akhirnya tersibak menghilang bersama semakin santernya sinar matahari menembus udara pagi di Pura Besakih. Terlihat sekumpulan orang berkuda di Pura Besakih yang akan melakukan sebuah perjalanan jauh. Kutitipkan segala isi di Pura Besakih ini kepadamu wahai senapati muda, berkata Raja Adidewa Lancana kepada Mahesa Bungalan yang turut mengantar kepergiannya ke Singasari. Akan kujaga pesantuan sebagaimana aku menjaga diriku, berkata Mahesa Bungalan kepada Raja Adidewa Lancana. Sampaikan salamku kepada semua sahabat di tanah Singasari, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema, Mahesa Semu, Wantilan dan Sembaga yang ikut mengawal Raja Adidewa Lancana dan permaisurinya ke Singasari. Awan langit pagi di atas Pura Besakih yang cerah tiba-tiba saja berubah menjadi mendung kelabu bersama keluarnya iring-iringan Raja Adidewa Lancana dan para pengawal Singasari menuruni anak tangga 1000. Langit mendung di atas Pura Besakih akhirnya tak tertahan menitikan hujan gerimis kecil seperti ikut berduka mengiringi kepergian seorang penguasa Pura Besakih yang pasrah dan rela menjalani kehidupan yang berbeda sebagai manusia biasa, sebagai seorang tawanan perang yang harus dikucilkan jauh dari tempatnya, jauh dari tanah tempat kelahirannya. Terlihat beberapa pelayan pura dalam astana menitikan air matanya mengiringi kepergian tuannya yang sudah tidak terlihat lagi terhalang kerimbunan batang pohon kayu yang tumbuh tersebar mengelilingi Pura Besakih. Hujan gerimis seperti ini biasanya akan lama sekali, berkata Mahesa Bungalan kepada Mahesa Amping mengajaknya kembali ke Balai Guru Pura Besakih yang untuk sementara menjadi tempat resmi selama di Pura Besakih menjalani tugasnya sebagai seorang senapati untuk mengatur segala sesuatunya setelah peperangan berakhir di Bali Dwipa. Hujan gerimis kecil akhirnya reda juga. Tanah basah darah peperangan terlihat sudah hilang terbawa air hujan, matahari kembali bersinar menerangi Pura Besakih, menerangi Meru Berundak tempat Arca dan Pelinggih berdiri menjadi saksi bisu perjalanan manusia, dalam perang dan damai. Cuaca di atas cakrawala langit Pura Besakih terlihat begitu cerah. Bangunan Pura Besakih seperti lukisan alam yang elok begitu indah di kaki lereng Gunung Agung yang dikitari kabut abadi. Hari itu adalah purnama ke-7 setelah usainya penaklukan Bali Dwipa. Sebuah iring-iringan prajurit Singasari terlihat memasuki gapura Pura Besakih dengan membawa umbul-umbul dan panji-panji kebesaran Singasari. Bersama mereka berjalan di depan memimpin barisan seorang yang sudah terlihat begitu tua namun masih nampak tegar dan gagah penuh wibawa dengan belitan jubah pendeta yang tidak lain adalah Empu Dangka yang telah resmi diangkat sebagai Pandita Guru Istana Singasari. Barisan itu berhenti di altar persinggahan. Selamat datang di Pura Besakih wahai pendeta guru yang bijaksana, berkata Mahesa Bungalan kepada Empu Dangka. Selamat bertemu kembali wahai Tuan Rakrian Demung Sasana Bungalan, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Bungalan yang telah menjabat resmi sebagai seorang demung, pejabat perwakilan Singasari di Bali Dwipa. Para prajurit Singasari yang baru tiba itu dipersilahkan beristirahat, sementara Empu Dangka terlihat berjalan bersama Mahesa Bungalan ke pura dalam astana. Sri Maharaja Singasari telah menitahkan diriku menjadi pendeta guru suci di Bali Dwipa ini, mengajarkan kitab tatwa kepada semua orang, membangun pura di berbagai tempat. Pura dan tatwa bukan hanya milik para birawa dan para raja, berkata Empu Dangka di Balai Witana kepada Mahesa Bungalan. Sebuah tugas yang mulia, berkata Mahesa Bungalan. Berkata Mahesa Amping kepada Ki Amara Raja. Aku juga membawa sebuah kekancingan untuk anak mas Mahesa Amping, berkata Empu Dangka. Saat ini Mahesa Amping masih menjalankan tugasnya sebagai perwira tinggi pasukan Telik Sandi di Bali Dwipa ini. Dari Pura Indrakila Mahesa Amping mengatur seluruh pasukannya, jalur Telik Sandinya telah terbangun dengan baik. Mahesa Amping telah banyak membantu kami, meredam setiap gerakan yang tersembunyi, berkata Mahesa Bungalan kepada Empu Dangka. Tugas baru apakah yang akan diemban untuk Mahesa Amping dari Sri Maharaja Singasari? Bertanya Mahesa Bungalan kepada Empu Dangka. Sebagaimana diriku seorang pendeta pengembara, Mahesa Amping telah dianugerahi menjadi seorang senapati agung, membangun kekuatan angkatan perang yang mandiri di berbagai tempat di Bali Dwipa, berkata Empu Dangka menjelaskan tugas Mahesa Amping di Bali Dwipa selanjutnya. Membangunkan jiwa-jiwa muda sebagai seorang pecalang muda yang siap membela dan melindungi buminya dari setiap gangguan di segenap kademangan Bali Dwipa, berkata Empu Dangka. Sebuah gagasan yang luar biasa, Bali Dwipa akan menjadi sebuah bumi tanpa prajurit,
Tapi Bali Dwipa juga akan menjadi sebuah pulau yang paling aman dan tentram sepanjang masa, berkata Mahesa Bungalan memuji gagasan itu yang akan menjadi tugas baru Mahesa Amping. Demikianlah, perlahan di bawah kendali seorang demung yang bijaksana, kemakmuran mulai berpijak merata di seluruh penjuru, keamanan dan ketentraman jiwa sepertinya mulai hidup berkembang sejalan. Rakrian Demung Sasana Bungalan telah mempersatukan kembali Bali Dwipa dan Jawa Dwipa yang terpisah, yang dulu pernah ada terikat dalam satu daratan pulau yang satu. Dan mereka memang terlahir dari satu keluarga, dari satu tanah air yang satu. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.